Ini adalah kisah tentang seorang raja terkuat dan paling ditakuti di dunia distopia yang bereinkarnasi ke dunia AI KAI pada abad pertengahan. Ketika ia membuka matanya sebagai bayi yang baru lahir, ia mendapati kedua orang tuanya menatapnya dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Dengan wajah penuh sukacita, mereka mengomentari betapa anak mereka memiliki kemiripan dengan mereka dan menyambutnya dengan penuh kasih sebagai anggota keluarga baru. Sang ayah, Reynolds, menamai putranya Arthur dan berharap agar Arthur segera memanggilnya Papa. Namun, sang ibu, Alice, merasa bahwa Arthur masih terlalu muda untuk itu. Saat kedua orang tua muda tersebut bermain dengan bayi mereka, Arthur justru bertanya-tanya siapa sebenarnya mereka dan mengapa mereka mengaku sebagai orang tuanya. Jika memang demikian adanya, berarti ia telah meninggal di kehidupan sebelumnya dan kini terlahir kembali dengan ingatannya yang utuh. Arthur menatap langit malam yang bertabur bintang, merasa tidak percaya bahwa setelah sekian banyak kemenangan dan dominasinya atas dunia, para dewa kini telah mereduksinya menjadi seorang bayi yang tak berdaya. Perasaan malu menyelimutinya, terlebih saat ia harus menjalani proses bersendawa dan mengenakan popok. Meskipun demikian, ia tidak membenci kehidupannya saat ini karena kedua orang tuanya memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Namun, ia tetap merasa tidak nyaman, terutama dengan ketidakberdayanya dan ketakutan bahwa seseorang bisa saja menyakitinya kapan saja. Untuk menjaga kewaspadaan, Arthur mengepalkan tangannya. Sang ayah memperhatikan hal ini dan memanfaatkan kesempatan itu untuk meletakkan jarinya di telapak tangan Arthur, menunjukkan kepada istrinya betapa putra mereka mencintainya. Namun, karena belum memiliki kendali penuh atas tubuhnya, Arthur justru memberikan tekanan berlebihan hingga akhirnya tanpa sengaja buang air kecil. Hal ini membuat ibunya harus segera membersihkannya, yang menimbulkan perasaan malu luar biasa bagi Arthur. Ia ingin percaya bahwa ini semua hanyalah mimpi, tetapi kenyataan berkata lain. Ini adalah kehidupan barunya yang harus ia jalani mulai saat ini. Di tengah keterbatasannya sebagai bayi, Arthur menyaksikan sesuatu yang mengundang rasa penasaran. Ayahnya mampu menggunakan sihir untuk meningkatkan kekuatannya, sementara ibunya memiliki kemampuan penyembuhan melalui sihir. Arthur belum pernah melihat kekuatan seperti ini di kehidupan sebelumnya, sehingga ia merasa terpesona dan ingin memahami lebih jauh mengenai cara kerja sihir. Namun, ia menyadari bahwa sebelum itu, ia harus tumbuh dewasa terlebih dahulu. Sementara itu, ayahnya sering memasuki hutan untuk berburu dan menaklukkan binatang buas dengan sihir penguatannya. Teman-temannya kerap berkunjung dan kelak akan memainkan peran penting dalam perjalanan kisah ini. Sementara itu, Arthur yang tidak memiliki banyak hal untuk dilakukan mulai memperhatikan sekelilingnya, berusaha menyerap sebanyak mungkin pengetahuan, karena baginya, pengetahuan adalah kekuatan. Ketika Reynolds kembali dari berburu, Arthur mulai bertanya-tanya apakah ia sekarang hidup di masyarakat yang memperbolehkan setiap individu memiliki senjata. Jika demikian, berarti dunia ini penuh dengan bahaya, dan untuk bertahan hidup, Arthur merasa bahwa ia harus segera memperoleh kekuatan agar dapat beradaptasi dengan kehidupan barunya. Banyak pertanyaan berkecamuk dalam benaknya, tetapi untuk saat ini, ia belum dapat mengutarakannya. Meskipun demikian, di balik segala kebingungannya, ia merasa bahagia karena dapat merasakan kehangatan kasih sayang dari orang tuanya. Di kehidupan sebelumnya, Arthur bahkan tidak memiliki kebebasan untuk tidur dengan tenang karena musuh-musuhnya selalu berusaha membunuhnya setiap malam. Namun kini, untuk pertama kalinya dalam hidup, ia dapat merasakan ketenangan dan kedamaian. Seiring berjalannya waktu, Arthur mulai terbiasa dengan kehidupannya yang baru. Setelah beberapa minggu atau mungkin bulan, ia akhirnya belajar merangkak, dan tak lama kemudian, ia berjalan menuju cermin untuk melihat seperti apa penampilannya kini. Setelah merasa cukup terbiasa mengendalikan tubuhnya, ia mulai menyelinap keluar dari tempat tidurnya setiap kali orang tuanya tidak ada, menuju perpustakaan untuk membaca buku dan memahami lebih banyak tentang dunia ini. Dari buku-buku yang ia baca, Arthur mengetahui bahwa benua tempatnya lahir disebut Dikan. Wilayah ini terdiri atas 3 kerajaan utama: Kerajaan Darve, tempat tinggal para kurcaci; Kerajaan Elenoir, yang dikuasai para elf di dalam hutan; serta Kerajaan Sapen, tempat tinggal manusia, termasuk dirinya sendiri. Negeri tempat Arthur dilahirkan menganut sistem monarki, dengan tahta yang diwariskan kepada keturunan raja. Ini berbeda dengan dunia sebelumnya, di mana siapapun dapat merebut tahta dengan cara membunuh penguasa yang sedang berkuasa. Setelah mengumpulkan informasi dasar tentang dunia barunya, Arthur mulai mencari buku tentang sihir.
Dengan cara yang cukup menggemaskan, ia berhasil mengambil sebuah buku dari rak. Saat melihat buku itu, pikirannya melayang kembali ke kehidupan sebelumnya yang jauh lebih maju dibandingkan dengan dunia ini. Buku yang diambilnya bertujuan untuk membantunya memahami perbedaan tersebut, serta mempelajari sihir, atau yang disebut mana, di dunia ini. Berdasarkan buku tersebut, ia mengetahui bahwa kemampuan sihir hanya dapat diwariskan dari generasi ke generasi dan hanya dimiliki oleh 1 dari setiap 100 orang. Lebih jauh lagi, hanya ada 2 bentuk utama dari penggunaan mana: augmentasi, yang berfokus pada peningkatan kemampuan fisik dengan menggunakan mana, dan conjuring, yang memungkinkan seorang penyihir untuk memproyeksikan dan mengendalikan mana sesuka hati. Saat membaca ini, Arthur teringat bahwa ibunya sebelumnya telah menunjukkan kemampuan penyembuhan, yang menegaskan bahwa ia adalah seorang penyihir. Meskipun setiap individu yang memiliki mana akan mengembangkan inti mana, hal ini biasanya terjadi saat mereka memasuki masa pubertas. Ketika seseorang berhasil menguasai intinya, mereka dapat menjadi seorang penyihir yang sesungguhnya. Arthur merasa bahwa konsep ini sangat mirip dengan KAI, yang ia kuasai di kehidupan sebelumnya. Namun, ia masih meragukan apakah pengetahuan ini akan membantunya dalam mencapai tujuannya menjadi seorang pejuang. Dengan rasa ingin tahu yang besar, ia mencoba menyalurkan energi batinnya untuk mencapai tingkat tertentu. Tetapi tepat sebelum ia berhasil, ibunya, Alice, menggendongnya. Pada awalnya, Arthur mengira bahwa ibunya telah menyadari apa yang sedang ia lakukan. Namun, ternyata Alice hanya memperhatikannya karena ia telah buang air kecil tanpa ia sadari. Aroma yang tidak sedap pun menyebar, dan Alice segera membawanya untuk mengganti popoknya. Perasaan malu kembali menyelimutinya, dan ia semakin menyadari bahwa tubuh kecil ini seperti sebuah penjara yang membatasi dirinya. Ia pun bertekad untuk mendapatkan kekuatan secepat mungkin agar terbebas dari keterbatasan ini. Sementara itu, Alice dengan penuh perhatian mendokumentasikan perkembangan Arthur. Ia sangat senang melihat betapa cepat putranya bertumbuh dan berkembang. Namun, ada satu hal yang mengganjal di pikirannya. Arthur tidak pernah tersenyum kepada mereka. Hal ini membuatnya sedikit sedih. Di luar rumah, suaminya, Reynolds, sedang berlatih pedang dan tampak bersemangat untuk mengajarkan dasar-dasarnya kepada Arthur. Dengan penuh antusiasme, ia memberitahu Alice tentang kemajuan putra mereka. Namun, Alice justru merasa tidak senang karena menganggap Arthur masih terlalu kecil untuk belajar ilmu pedang. Ia pun menegur suaminya dengan cukup keras. Arthur, yang memperhatikan interaksi mereka, menggunakan momen ini sebagai bahan pembelajaran. Ia mulai memahami dinamika pernikahan dan bahkan berpikir bahwa mungkin dunia ini lebih banyak dipengaruhi oleh keputusan perempuan. Suatu hari, Alice membawa Arthur ke pasar, dan ia sangat terpesona dengan apa yang dilihatnya. Segala sesuatu yang ada di sana memberinya banyak pelajaran baru. Ia kini memahami mengapa bayi sering terlihat begitu penasaran dan mengamati sekeliling mereka, karena dunia ini penuh dengan hal-hal baru yang menarik. Arthur juga dapat melihat sihir secara langsung, yang semakin meningkatkan rasa ingin tahunya. Dalam perjalanan pulang, rasa lelah mulai menghampirinya, dan ia perlahan tertidur. Namun, sebelum terlelap, ia berpikir tentang betapa bersyukurnya ia memiliki keluarga yang begitu peduli padanya. Sesampainya di rumah, Alice membawanya ke kamar dan berbicara tentang betapa bahagianya ia melihat Arthur begitu ingin belajar dan penuh rasa ingin tahu. Baik saat ia menyelinap keluar untuk membaca maupun ketika mereka berada di pasar. Alice yakin bahwa sifat ini diwarisi dari suaminya, Reynolds, yang juga memiliki keinginan besar untuk menjelajahi dunia. Malam itu, Arthur melihat ayahnya sedang mempraktikkan sihir di halaman rumah. Ia merasa senang mengetahui bahwa ia memiliki seseorang yang bisa ia jadikan panutan dalam mempelajari sihir. Ia menyaksikan Reynolds mengangkat beberapa batu dari tanah menggunakan sihir. Tetapi sebelum ia sempat merasa kecewa karena latihan itu tampak sederhana, Alice menyuruhnya memperhatikan lebih baik. Arthur pun menyaksikan dengan seksama saat ayahnya mulai memperkuat sihirnya dan akhirnya menunjukkan keterampilan yang lebih kompleks. Dari sini, Arthur menyadari bahwa ayahnya adalah seorang augmentor. Ia menjadi sangat bersemangat untuk mencoba sihirnya sendiri suatu hari nanti. Namun, lamunannya terhenti saat ibunya memberitahu bahwa sudah waktunya tidur. Saat Alice membawanya ke kamar, Arthur melihat sebuah buku di rak dan menunjuknya sambil menangis, berharap diizinkan membacanya. Karena tidak tega melihat wajahnya yang menggemaskan, Alice akhirnya mengizinkannya melihat buku itu sebentar.
Saat membaca, Arthur mengingat kembali semua pengetahuan yang telah ia kumpulkan sejauh ini. Ia pun mulai mencoba menyalurkan mana yang ada dalam tubuhnya ke satu titik tertentu, dengan harapan dapat membentuk inti mana untuk dirinya sendiri. Ia melakukan ini dalam waktu yang cukup lama, hingga akhirnya orang tuanya mengira bahwa ia telah tertidur. Tiba-tiba, suara ledakan keras terdengar dari dalam rumah. Reynolds segera bertindak, melindungi istrinya dari bahaya. Namun, punggungnya terkena luka bakar akibat ledakan tersebut. Setelah memastikan bahwa Alice baik-baik saja, mereka langsung teringat bahwa Arthur masih berada di dalam rumah. Dengan penuh kepanikan, mereka berlari masuk dan terkejut melihat Arthur mengambang di udara. Keduanya terdiam, tak mampu berkata-kata saat menyaksikan putra mereka perlahan turun ke tanah. Namun, di saat yang bersamaan, atap rumah mulai runtuh akibat kekuatan tak terkendali yang baru saja dilepaskan Arthur. Sebagai bayi, Arthur tidak memiliki refleks untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Namun, orang tuanya dengan sigap melindunginya, memastikan bahwa ia tidak terluka sedikitpun. Dalam momen itu, Arthur menyadari bahwa kedua orang tuanya benar-benar akan melakukan apapun untuk melindunginya. Perasaan aman yang belum pernah ia rasakan di kehidupan sebelum. Kita diperlihatkan sekilas kehidupan masa lalu Arthur, yang dahulu dikenal sebagai Raja Grey. Pada masa itu, seorang pelayan kerajaan tertangkap saat mencoba membunuhnya. Secara hukum, pelayan tersebut seharusnya dihukum mati tanpa pertanyaan. Namun, Dewan Kerajaan justru memutuskan untuk mengasingkannya bersama seluruh keluarganya ke negeri asalnya. Keputusan yang sebenarnya jauh lebih buruk daripada eksekusi, karena nasib mengerikan menanti mereka di sana. Dalam keputusasaan dan ketakutan, pelayan itu memohon Raja Grey untuk menyelamatkan keluarganya. Namun, Grey tidak menunjukkan belas kasih. Ia justru membunuh istri dan anak perempuan pelayan itu di hadapan matanya, bukan karena dendam, tetapi sebagai bentuk belas kasihan. Tindakan kejam ini menunjukkan betapa dinginnya sosok Grey. Maka dari itu, sangat sulit dipercaya bahwa Arthur kecil yang polos ini adalah orang yang sama dengan penguasa kejam di masa lalu. Saat ini, Arthur menghabiskan waktunya bersama sang ayah, Ray, yang memberikannya sepasang sarung tangan tempur yang identik dengan miliknya. Namun, Arthur menolak dan memilih tetap menggunakan pedang kayunya. Ia beralasan bahwa, dengan kondisi fisiknya saat ini, memakai sarung tangan akan mengurangi jangkauan serangannya dan menjadi kerugian dalam pertarungan. Ray tidak mempermasalahkan keputusan Arthur untuk menolak sarung tangan dan hanya tersenyum sebelum mereka melanjutkan sesi latihan bersama seperti biasa. Namun, hari itu berbeda. Di tengah pertarungan, Arthur mengungkapkan bahwa ia telah belajar cara memperkuat pedangnya dengan mana. Dengan kekuatan barunya itu, ia berhasil melucuti senjata Ray untuk pertama kalinya. Ray pun terdiam, terkejut, dan tak mampu berkata-kata melihat betapa cepat putranya berkembang. Saat makan malam, Ray memutuskan bahwa Arthur membutuhkan seorang instruktur yang lebih mumpuni. Ia khawatir kemajuan Arthur akan terhambat jika hanya dilatih olehnya. Ibu Arthur, Alice, sempat menentang keputusan tersebut. Ia tahu bahwa jika Arthur diasuh instruktur, maka anaknya harus meninggalkan rumah mereka di lereng bukit dan hidup sendiri di kota, padahal usianya baru 4 tahun. Namun, Ray bersikeras. Ia menjelaskan bahwa Arthur kini sudah bisa memperkuat benda dengan sihir, dan bahwa pelatihan lebih lanjut akan sangat bermanfaat untuk masa depan. Perdebatan antara Ray dan Alice memuncak di meja makan, hingga akhirnya Arthur menyela dengan solusi sederhana, agar kedua orang tuanya ikut bersamanya pindah ke kota. Dengan cara itu, Ray tetap bisa mengatur pelatihan Arthur, dan Alice tetap bisa berada di sisi putranya. Usulan ini disambut baik oleh keduanya, dan mereka segera mulai berkemas untuk pindah. Tak lama kemudian, sekelompok petualang bernama Twin Horns atau dua tanduk datang untuk mengawal keluarga Arthur menuju kota. Arthur memperkenalkan diri kepada para anggota kelompok tersebut, termasuk pemimpinnya, Adam. Adam mengatakan bahwa mereka pernah bertemu sebelumnya, walaupun ia mengira Arthur tidak akan mengingatnya. Namun, Arthur justru mengingatnya dengan sangat jelas, terutama saat rumah mereka dulu hancur dan para petualang itu datang membantu membangunnya kembali. Dari situ, Arthur mengetahui bahwa orang tuanya pernah menjadi bagian dari kelompok tersebut sebelum akhirnya menetap. Setelah Adam berbicara, Angela memeluk Arthur dengan sangat erat sampai-sampai ia kesulitan bernapas, hingga Deran menariknya agar melepaskan pelukan. Saat itu, Arthur melihat seorang gadis muda yang memperhatikannya dari atas kereta. Jasmine, sosok pendiam yang hanya memandangi Arthur dari kejauhan. Saat Helen memperkenalkan dirinya dan Jasmine, perjalanan mereka menuju kota Shrewsbury pun dimulai. Di dalam hati, Arthur membandingkan transportasi kereta yang mereka gunakan dengan dunia lamanya,
di mana mobil terbang adalah hal biasa. Meski begitu, ia tidak terlalu mengeluh, terlebih dengan ibunya yang selalu menjaga dan peduli. Selama perjalanan, mereka beberapa kali beristirahat. Dalam salah satu waktu istirahat, mereka diserang oleh sekawanan serigala liar. Peristiwa ini membuka mata Arthur tentang betapa berbahayanya dunia luar. Jasmine tampil ke depan dan melawan serigala dengan cekatan menggunakan belatinya. Ray, Adam, dan anggota lainnya juga segera bergabung, dan mereka berhasil mengatasi situasi dengan cepat. Arthur yang menyaksikan pertempuran itu merasa terinspirasi dan mulai berharap bisa ikut bertarung bersama mereka suatu hari nanti. Malam harinya, mereka berpesta. Namun, Arthur memperhatikan bahwa ibunya, Alice, tidak menyentuh makanan sama sekali. Saat ia bertanya, Alice mengatakan dirinya kenyang. Namun, Arthur merasa ada yang tidak beres. Ketika melihat lengan Ray terluka, Alice langsung bangkit untuk menyembuhkannya. Suasana mendadak menjadi lebih serius, dan para anggota kelompok tampak berjaga-jaga. Rupanya karena kemampuan penyembuhan sangat langka dan dicari banyak pihak. Ternyata, alasan utama Ray dan Alice tinggal di tempat terpencil selama ini adalah demi menyembunyikan kemampuan penyembuhan Alice dari orang-orang yang berniat jahat. Setelah pesta, Adam meminta izin kepada Ray dan Alice untuk mencoba bertanding dengan Arthur. Ia penasaran apakah anak itu memang seistimewa yang dikatakan. Anggota kelompok lainnya pun berkumpul untuk menyaksikan pertarungan, menciptakan kerumunan kecil. Arthur yang baru berusia 4 tahun sempat heran. Tidakkah mereka semua merasa ini tidak adil? Namun, pertarungan pun dimulai. Ini adalah pertandingan pertama Arthur melawan orang lain selain ayahnya. Tidak seperti Ray yang hanya menggunakan tongkat kayu, Adam membawa tombak asli, meskipun ujungnya dibalut kain. Segera setelah duel dimulai, Adam tidak membuang waktu dan langsung memperkuat tombaknya dengan mana. Arthur pun merespons dengan melakukan hal serupa, tetapi ia melangkah lebih jauh dengan menyalurkan mana ke kakinya, sehingga kecepatannya meningkat secara drastis. Dalam sekejap, ia melesat maju dan mendaratkan pukulan pertama sebelum Adam sempat bereaksi. Ia lalu menyelinap di antara kedua kaki Adam dan menciptakan jarak. Aksi itu membuat seluruh kelompok terdiam, terkesima oleh kecepatan dan ketepatan gerakannya. Pertarungan pun menjadi semakin intens. Mereka beradu serangan secara langsung, tetapi kesenjangan kekuatan di antara mereka mulai terlihat jelas. Arthur, yang masih memiliki tubuh kecil dan kekuatan terbatas, akhirnya terpental oleh salah satu serangan Adam. Dampaknya membuatnya terbang ke belakang, dan ia segera menyadari betapa rapuh tubuhnya saat ini untuk menghadapi pertarungan langsung. Sebelum ia menghantam tanah terlalu keras, Angela dengan sigap menggunakan sihir anginnya untuk memperlambat jatuhnya. Duran segera mendekat dan menegur Adam karena telah bertindak terlalu jauh terhadap seorang anak kecil, mengingatkannya bahwa ia seharusnya menahan diri. Adam pun mengangkat tangan sebagai tanda minta maaf, mengakui bahwa ia terbawa suasana, semata-mata karena teknik Arthur benar-benar membuatnya lengah. Dalam hati, ia bertanya-tanya seperti apa pelatihan keras yang diberikan Ray kepada anak ini, sehingga menjadikannya sehebat ini di usia 4 tahun. Sementara itu, Jasmine menatap Arthur dengan penuh rasa ingin tahu. Ia terkesan dengan kemampuan Arthur dan dengan sungguh-sungguh memohon agar diajari teknik yang digunakan. Melihat ekspresi wajah Jasmine yang begitu serius, Arthur menyadari bahwa gadis itu tidak akan menyerah sampai keinginannya terpenuhi. Keesokan harinya, mereka semua melanjutkan perjalanan dan berhenti di sebuah area yang tenang agar Arthur dapat berlatih. Adam mengajarinya cara menggunakan tombak, sementara Ray memperagakan beberapa gerakan dasar seperti seorang kakak di pusat kebugaran, meskipun kekuatannya sangat berbeda. Setelah itu, Helen mengajarkan dasar-dasar memanah dan Arthur dengan cepat menunjukkan bakat alaminya, menjadi cukup mahir dalam waktu singkat. Hari itu ia juga memenuhi janjinya kepada Jasmine dan memberikan pelajaran khusus, di mana gadis itu ternyata sangat cepat belajar. Malam harinya, saat Arthur membaca buku, Jasmine terus-menerus memandangnya seakan-akan terpesona. Ia bahkan mulai mengikuti Arthur kemanapun, seperti seorang pengagum rahasia. Keesokan harinya, yang kebetulan adalah hari ulang tahun Arthur, Jasmine memberinya sebuah belati sebagai hadiah. Ia bahkan menjelaskan cara menggunakannya dengan detail, mengejutkan anggota kelompok lainnya. Adam, yang merasa terganggu oleh sikap mereka yang seperti anak-anak jatuh cinta, menyatakan dengan tegas bahwa saatnya mereka kembali melanjutkan perjalanan. Namun, sebelum keberangkatan, Alice memanggil Arthur. Ia menyadari bahwa sang ibu tampak tidak enak badan. Saat ditanya, Alice meyakinkan bahwa ia baik-baik saja, namun Arthur tidak sepenuhnya mempercayainya. Saat mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba sekelompok bandit menyerang dari balik pepohonan. Mereka semua segera melompat turun dari kereta dan bersiap bertarung. Para bandit melepaskan hujan panah,
tetapi Angela dengan cekatan menciptakan penghalang sihir untuk melindungi mereka. Arthur memperkirakan bahwa mereka dikepung dari beberapa sisi. Pemimpin para bandit, seorang pria dengan kepala persegi, memerintahkan anak buahnya agar tidak menyakiti wanita dan anak-anak karena ia berniat menjual mereka dengan harga tinggi. Serangan pun dimulai dengan intensitas tinggi. Alice, yang ketakutan, mencoba menenangkan Arthur. Sebelum para bandit sempat menyerbu kereta, Duran meledakkan mereka dengan sihir, dan Ray melawan mereka dengan pukulan-pukulan cepat. Helen menembakkan panah tepat ke jantung salah satu penyerang, sementara Adam dan Jasmine menebas dan menusuk lawan mereka satu persatu. Arthur, yang menyaksikan semua ini, mengakui bahwa masing-masing anggota Twin Horns sangat terampil. Namun, jumlah bandit yang terlalu banyak membuat mereka terdesak. Dalam pertempuran yang sengit, Ray terbanting ke kereta dan terkapar tak sadarkan diri. Situasi ini dimanfaatkan pemimpin bandit untuk mendekati Alice. Melihat ayahnya dalam keadaan seperti itu, Arthur dan Alice keluar dari kereta. Namun, Ray sadar kembali dan, meskipun tubuhnya terluka parah, meminta Arthur untuk membawa ibunya dan segera melarikan diri. Arthur yang masih polos ingin tinggal dan bertarung, tetapi Ray akhirnya mengungkapkan bahwa Alice sedang mengandung. Ini menjawab semua kecurigaan Arthur sebelumnya terhadap kondisi sang ibu. Dengan terpaksa, Arthur pun membawa ibunya pergi. Sang pemimpin bandit memerintahkan bawahannya untuk menghentikan mereka, namun Ray menghadangnya. Adam dan Jasmine juga ikut membantu dengan melemparkan senjata untuk membuka jalan pelarian. Semua anggota Twin Horns bekerja sama untuk memberi Arthur dan Alice kesempatan melarikan diri. Sambil berlari, Arthur mengenang masa lalunya sebagai sosok kejam yang telah mengambil banyak nyawa, dan kini ia menjadi seseorang yang takut kehilangan orang yang dicintainya. Ia merasa marah, tetapi tubuh kecilnya hanya bisa berlari demi menyelamatkan nyawa mereka. Saat itu, Arthur merasakan serangan dari arah pegunungan. Ia mendongak dan melihat seorang pria mencurigakan hendak menyerang dengan sihir. Dengan refleks, Arthur mendorong ibunya untuk menyelamatkannya, tetapi ia sendiri terkena serangan dan jatuh dari tebing. Saat terjatuh, ia tidak ingin menyerah begitu saja. Ia menggunakan belati hadiah dari Jasmine, melemparkannya ke arah musuh. Beruntung, belati itu berhasil menancap di kaki lawan dan menariknya jatuh bersamanya. Duran dan Angela mencoba menggunakan sihir untuk menyelamatkan Arthur, tetapi ia sudah terlalu jauh untuk dijangkau. Saat jatuh, Arthur merenungkan arti keberadaannya. Dari atas, Alice menatapnya dengan air mata dan tangan terentang, berharap bisa menangkap anaknya. Namun, Arthur merasa lega karena telah melindungi keluarganya, meskipun ia sedih tak sempat menjadi seorang kakak. Ajaibnya, Arthur selamat dari jatuh tersebut dan terbangun di hadapan seekor monster besar yang tampak sangat ganas. Ketakutan pun menyelimutinya. Pemandangan monster itu membuat Arthur sangat ketakutan hingga ia tidak mampu berbicara. Dalam benaknya, Arthur curiga bahwa makhluk tersebut telah memancingnya ke tempat ini untuk menyerangnya. Namun, monster itu hanya mendorong Arthur dengan jentikan jarinya, lalu meyakinkannya bahwa ia bukanlah musuh. Ia kemudian bangkit dan memetik beberapa buah ajaib dari tanaman misterius yang ia tanam sendiri, bermaksud memberikannya kepada Arthur karena mengira Arthur membutuhkan makanan dan nutrisi untuk menyembuhkan lukanya. Arthur kesulitan mempercayai bahwa makhluk yang begitu menakutkan bisa bersikap seperti seorang ibu yang penuh kasih. Ia tetap merasa ragu akan niat baiknya. Namun karena luka-lukanya terasa begitu sakit hingga ia tak mampu bergerak, Arthur mulai menangis tak terkendali. Melihat itu, wanita monster tersebut berjanji akan menjawab semua pertanyaan yang memenuhi benak Arthur. Merasa ini adalah kesempatan, Arthur pun mulai memakan buah-buah tersebut. Setelah syarat itu terpenuhi, ia bertanya apakah orang tuanya selamat. Wanita itu mengklaim bahwa meskipun dirinya tidak bisa meninggalkan gua karena kesadaran spasialnya, ia telah memastikan bahwa keluarga Arthur berhasil mengalahkan para bandit dan telah meninggalkan tempat ini beberapa hari yang lalu. Arthur merasa lega mendengar bahwa ibu, ayah, serta adik perempuannya yang akan segera lahir dalam keadaan aman. Ia mengucapkan terima kasih kepada wanita monster itu karena telah menyelamatkan hidupnya. Ia tidak tahu harus memanggilnya apa, dan kami pun demikian. Maka, wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Sylvia. Namun, tampaknya Sylvia menyimpan sejumlah rahasia yang dalam. Hari-hari berikutnya, Arthur berada di bawah perawatan Sylvia. Ia terus mengonsumsi buah-buahan ajaib yang mempercepat proses penyembuhannya, hingga luka-lukanya pulih sepenuhnya. Ketika ia sudah dapat bergerak kembali, ia menyatakan ingin pulang. Namun, menurut Sylvia, mereka kini berada di wilayah yang penuh dengan monster dan bandit mematikan.
Jika Arthur memaksa pergi sendirian, ia tidak akan bertahan hidup sehari pun di luar sana. Sylvia, yang tak tahan melihat Arthur terpisah dari keluarganya, mulai memikirkan cara untuk mengirimnya pulang. Dengan menggunakan sisa kekuatan sihirnya, ia bersiap membuka sebuah celah dimensi. Sementara itu, Arthur menghabiskan waktunya dengan berlatih ilmu pedang. Di sela-sela latihan, ia terus bertanya-tanya, rahasia apa yang sebenarnya disembunyikan makhluk menyeramkan itu darinya? Mengapa ia begitu peduli padanya? Dan apa arti luka besar yang menganga di dadanya? Namun karena Sylvia tidak pernah berbicara tentang dirinya sendiri, Arthur tak memiliki cara untuk mengetahui jawabannya. Setelah latihan, Arthur mulai bermeditasi untuk memperkuat mananya. Hal ini menarik perhatian Sylvia. Ia kemudian memperlihatkan kepada Arthur sesuatu yang lebih menarik, sebuah metode untuk mengumpulkan mana dari lingkungan sekitar sambil sekaligus menggunakannya dalam sihir. Sylvia menjelaskan bahwa konsep yang umum diyakini banyak orang tentang mana justru menciptakan masalah. Pengumpulan dan penggunaan mana dilakukan secara terpisah. Ia menunjukkan bahwa banyak makhluk seperti dirinya mampu melakukannya secara bersamaan, sehingga tidak mengalami penipisan mana sama sekali. Ia menambahkan bahwa hewan-hewan sihir pun secara alami dapat melakukan teknik ini, seolah mereka bernapas dengan mana. Sylvia kemudian bertanya pada Arthur, apakah ia ingin mempelajari kemampuan tersebut. Tanpa ragu, Arthur menjawab dengan semangat, ya. Namun sebelum mengajarinya, Sylvia mengajukan satu pertanyaan penting. Mengapa ia menginginkan kekuatan itu? Dengan jujur, Arthur menjawab bahwa dengan memperoleh kekuatan ini, ia akan menjadi lebih kuat. Dan dengan kekuatan itu, ia ingin membalas siapapun yang mencoba menyakiti orang-orang yang ia cintai. Jawaban polos tersebut membuat Sylvia menjentik dahinya sekali lagi. Ia mengatakan bahwa Arthur telah gagal. Ia menolak mengajarkan kemampuan ini kepada seseorang yang didorong oleh kebencian. Arthur membela diri, merasa bahwa kebencian terhadap musuh adalah sesuatu yang wajar. Ia berbicara dari pengalaman pahit di kehidupan sebelumnya, sebagai seorang raja terkuat. Namun Sylvia bisa merasakan hasrat membunuh dalam diri Arthur, dan mengatakan bahwa menyakiti orang lain bukanlah sesuatu yang patut dijadikan tujuan. Setelah jeda, Sylvia meminta maaf karena telah menjentiknya terlalu keras. Namun ia juga mengingatkan Arthur bahwa tangan yang mampu menghancurkan, juga bisa digunakan untuk menyentuh dengan lembut. Itulah yang ingin ia tanamkan dalam benak Arthur, bahwa kebaikan adalah jalan yang lebih kuat. Kemarahan, kebencian, dan kekerasan hanya akan menyisakan luka. Ia telah menyelamatkan hidup Arthur dengan kasih sayang, dan ia tidak ingin tindakan kebaikan itu dinodai oleh kebencian. Saat Arthur perlahan mulai memahami maksud dari pengajaran itu, Sylvia mengajukan pertanyaan lain. Untuk apa ia akan menggunakan kekuatan ini kelak? Arthur teringat kenangan saat ia bersama orang tuanya dan teman-temannya. Dengan tulus, ia menjawab bahwa ia ingin menjadi kuat agar dapat melindungi orang-orang yang dicintainya. Kali ini, Sylvia mengangguk setuju. Namun, di tebing yang tak jauh dari tempat mereka berada, sesosok makhluk lain muncul. Wujudnya sangat mirip dengan Sylvia. Ia menyatakan bahwa selama ini ia mencari Sylvia yang telah bersembunyi, menjauh dari kerajaannya. Kisah pun kembali membawa kita pada kehidupan masa lalu Arthur. Kali ini, ia berada di kamar kerajaannya. Setelah bangun pagi, ia berjalan menuju kantor salah satu bawahannya, seorang anggota parlemen. Di sana, Arthur berkata dengan terus terang bahwa ia hanyalah seorang raja di atas kertas, sedangkan kekuasaan sejati dipegang oleh parlemen. Di dunia di mana sumber daya mulai habis dan angka kelahiran menurun drastis, Arthur merasa dirinya hanyalah alat kekerasan. Bawahannya mencoba menenangkan dan memujinya dengan kata-kata indah. Namun Arthur tetap pergi. Tak lama setelah itu, ia terbunuh secara misterius. Saat mencoba menggunakan kekuatan yang diberikan Sylvia padanya, Arthur mulai mengingat kembali kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan itu, ia menyadari bahwa tidak semua orang memiliki keberuntungan seperti dirinya. Yang ia coba lakukan saat itu hanyalah membangkitkan kemampuan untuk menggunakan kekuatan KAI. Namun kekuatan itu justru membanjirinya secara tiba-tiba, membuatnya kewalahan. Ketika Arthur tengah berlatih, mencoba merasakan aliran energi di dalam dirinya, tiba-tiba Sylvia melemparkannya ke arah batu. Ia kebingungan, tidak mengerti mengapa sosok yang selama ini merawat dan menjaganya justru menyembunyikannya. Sylvia hanya berkata agar ia tidak takut,
dan memintanya untuk tetap tinggal di dalam batu itu sementara waktu. Dari tempat persembunyiannya, Arthur menyaksikan gelombang kekuatan luar biasa. Sesosok makhluk muncul, wujudnya sangat mirip dengan Sylvia. Makhluk tersebut ternyata telah mengintai dan mencarinya. Sylvia terkejut karena makhluk itu berhasil menemukannya. Ia menjelaskan bahwa ia mengikuti jejak darah. Makhluk tersebut menuntut Sylvia untuk segera ikut dengannya. Namun, Sylvia menolak. Ia bersiap untuk bertarung sampai akhir. Ketika makhluk itu mulai menyerang, Sylvia menunjukkan wujud aslinya. Udara seketika berubah dingin saat ia menghembuskan napas berembun. Ia adalah seekor naga yang sangat kuat. Melihat wujud Sylvia yang sebenarnya, makhluk itu memperingatkan bahwa kekuatan sebesar itu bisa menghabisi nyawanya. Namun Sylvia tidak gentar. Ia telah menerima hidupnya sepenuhnya, bahkan bila itu berarti kematian. Maka, ia pun menolak menyerah. Pertempuran hebat pun terjadi, dan Arthur hanya bisa menyaksikannya dari dalam gua, tak berdaya melihat besarnya kekuatan mereka. Makhluk itu melawan dengan ganas dan sempat terlihat unggul, hingga akhirnya Sylvia mengeluarkan jurus pamungkasnya, membekukan seluruh area, menangkap makhluk tersebut, lalu membuka gua agar Arthur bisa keluar. Ketika Arthur melangkah keluar, ia terpaku melihat wujud asli Sylvia, seekor naga. Sylvia membuka langit dan berkata bahwa kini Arthur bisa pergi. Ia mengatakan bahwa ia telah memberinya kekuatan untuk menemukan jalan pulang. Namun sebelum itu, Sylvia bertanya, apa yang akan ia lakukan dengan kekuatan itu? Ia berharap Arthur tidak akan dikendalikan oleh amarah atau kebencian. Arthur menjawab dengan tulus bahwa ia akan menggunakan kekuatan itu untuk melindungi keluarganya. Sylvia tersenyum, mengatakan bahwa ia tidak ingin Arthur menjalani hidup yang dipenuhi kesedihan atau dendam. Bagi Sylvia, kekuatan bukanlah alat untuk membalas, melainkan sarana untuk menyebarkan kasih sayang. Jawaban Arthur sangat menyentuh hatinya. Sebelum berpisah, Sylvia memberikan sebutir telur naga dan sehelai bulu, memintanya untuk membungkus telur tersebut dengan bulu itu. Ketika ia menyentuh Arthur, aliran energi luar biasa merasuki tubuhnya. Garis bercahaya, menyerupai tato, menyebar dari jemari ke lengannya. Pakaiannya robek memperlihatkan tanda-tanda itu. Sylvia mengakui bahwa ia sebenarnya bisa mengirim Arthur pulang lebih awal. Ia selalu tahu caranya. Arthur sempat mengira ia ditahan karena dunia luar tidak aman. Namun kebenarannya adalah, Sylvia menikmati kebersamaan mereka. Baginya, memiliki seseorang untuk diajak bicara, menjalin ikatan, adalah hal yang sudah lama tidak ia alami. Arthur adalah anugerah, ia belajar banyak darinya. Mereka berpisah dalam tangis. Arthur sangat menyesal karena tidak bisa melakukan apapun untuk melindungi Sylvia. Ia teringat semua hal yang telah diajarkan Sylvia padanya, bagaimana ia diperlakukan dengan kasih sayang. Tapi pada akhirnya, ia bahkan tak bisa menyelamatkannya. Ia merasa hancur, merasa gagal. Tapi bagi Sylvia, semua itu tidak penting. Ia bersyukur telah menjalani hidupnya seperti ini. Dengan senyum lembut, Sylvia berkata bahwa ia tidak peduli apakah dirinya seekor naga atau dianggap monster. Yang ia tahu adalah, Arthur adalah keluarganya. Arthur, dengan mata berkaca-kaca, menggoda, bagaimana aku bisa memanggilmu keluarga? Aku sudah punya ibu yang menungguku di rumah. Sylvia tersenyum, dan Arthur berkata dengan pelan, kalau begitu, kamu nenekku. Satu kata itu, nenek, menyentuh hati Sylvia yang terdalam. Bahkan sebagai seekor naga, ia tak kuasa menahan air mata. Ia meminta Arthur untuk memanggilnya seperti itu sekali lagi. Arthur menuruti, dan menyebutnya sebagaimana ia memanggil neneknya sendiri. Sylvia pun berbaring diam, puas dengan hidupnya. Arthur mengambil telur dan bulu pemberiannya, dan saat langit terbuka, saatnya tiba untuk pergi. Namun Arthur enggan meninggalkannya. Ia memohon agar Sylvia ikut bersamanya, tetapi Sylvia tidak menjawab. Portal tertutup tepat saat Arthur meninggalkannya. Sylvia kemudian melepaskan segel dunia tersebut. Lawannya kembali mendapatkan kekuatannya. Sylvia jatuh ke tanah, terlihat seperti telah tiada. Makhluk itu mendekat, bertanya-tanya apakah Sylvia sungguh mati hanya karena satu serangan. Namun Sylvia hanya berpura-pura. Saat lawannya mendekat, ia membuka mata dan melepaskan ledakan mana yang sangat dahsyat. Kekuatan yang tak mungkin ditahan oleh siapapun. Seluruh gua bergetar, ledakan itu bahkan mencapai permukaan. Sementara itu,
Arthur melanjutkan perjalanan pulangnya dengan air mata di wajah. Suara Sylvia bergema di langit, mengingatkannya untuk tidak melupakan percakapan mereka. Ia tahu kesedihan itu wajar, namun ia memohon agar Arthur tetap tersenyum. Bukan karena ia harus melawan atau membalas dendam, tapi karena ia ingin Arthur hidup bahagia. Ia menyarankan agar Arthur tidak memaksakan diri untuk selalu tersenyum, melainkan cukup mengambil langkah kecil satu persatu. Mengubah dunia sedikit demi sedikit. Arthur sempat meragukan dirinya. Tapi suara Sylvia mengingatkannya. Dia adalah Raja Grey, raja terkuat. Ia bisa melakukan apapun. Ia memohon agar Arthur tidak mengisi hatinya dengan amarah dan luka, tetapi dengan harapan dan cinta. Arthur akhirnya menyadari semua kebenaran itu. Momen itu penuh dengan emosi dan ketulusan. Suara Sylvia perlahan memudar, tersapu angin. Kini Arthur telah kembali ke bumi. Ia dengan hati-hati menyimpan telur dan bulu pemberian Sylvia ke dalam tasnya. Dengan tekad dan kekuatan baru, ia melangkah pulang. Niatnya satu, mengubah dunia, dengan senyuman, selangkah demi selangkah. Setelah Arthur selesai meluapkan kesedihannya atas kepergian Sylvia, ia perlahan bangkit dan menyimpan telur kristal ke dalam kantongnya. Ia kemudian menatap sekeliling dan mendapati dirinya berada di tengah hutan lebat yang tampak berbahaya. Tiba-tiba, Arthur mendengar suara teriakan seorang gadis dari kejauhan. Tanpa berpikir panjang, ia melompat di antara pepohonan untuk mencari sumber suara tersebut. Tak lama kemudian, ia menemukan sekelompok bandit tengah menculik seorang gadis peri. Mereka membicarakan rencana untuk menjual gadis tersebut ke Pulau Epstein demi mendapatkan keuntungan besar. Pemandangan itu seketika membangkitkan kenangan pahit dalam diri Arthur. Kenangan ketika kelompoknya dulu diserang oleh bandit dan ia nyaris mengalami nasib serupa. Rasa marah mulai membara di dalam dirinya, namun Arthur mengingat janjinya kepada Sylvia. Ia tidak akan membiarkan emosi menguasai dirinya. Dengan tekad itu, ia memutuskan untuk mengikuti gerombolan bandit tersebut, yakin bahwa mereka akan membawanya ke pemukiman manusia terdekat. Saat malam tiba dan para bandit beristirahat, mereka mulai berbicara tentang rencana jahat mereka terhadap gadis peri itu sebelum menjualnya. Mendengar hal tersebut, Arthur tidak bisa tinggal diam lagi. Ia mulai mengumpulkan mana untuk bersiap menyerang. Ia juga memperhatikan bahwa para bandit mengendalikan monster liar menggunakan semacam sihir berbasis warna. Dengan cerdik, Arthur melemparkan beberapa kacang ke arah para monster, membuat mereka menjadi gelisah dan melolong kencang. Suara itu membuat para bandit panik karena dapat menarik perhatian monster lain. Salah satu bandit segera pergi untuk menenangkan situasi, dan Arthur memanfaatkan momen ini. Ia membentuk bilah mana di tangannya, menyelinap ke belakang bandit, dan menebasnya. Ia kemudian mengambil pisau milik bandit tersebut. Namun sebelum ia sempat bersantai, bandit kedua datang. Arthur segera membunuhnya sebelum ia sempat mengeluarkan suara. Meski begitu, Arthur mulai merasakan kelelahan dan tubuhnya mulai kehilangan stamina. Tak lama, bandit ketiga datang mencari rekannya. Arthur kembali menyerang, tetapi hanya berhasil melukai kakinya. Bandit itu lantas memanggil kawannya dan memperingatkan bahwa mereka sedang berhadapan dengan seorang penyihir muda. Bandit keempat justru terlihat bersemangat, karena pengguna sihir muda sangat langka dan bisa dijual dengan harga tinggi. Bandit itu memutuskan untuk tidak melukai Arthur. Ia meletakkan pedangnya dan justru menggunakan sihir untuk menyerang. Dengan sihir yang memperkuat cakar tangannya, ia melompat ke arah Arthur dan menghantam tanah hingga retak. Arthur berhasil menghindar, lalu mencoba menendangnya, tetapi bandit itu lebih cepat. Arthur melemparkan pisau yang terikat benang ke arah lawannya. Namun bandit itu menangkapnya dan langsung menerjang. Ia menendang Arthur dengan kekuatan besar hingga terjatuh, lalu mengangkat tubuhnya dalam posisi terbalik. Dalam posisi tersebut, Arthur menggunakan sihir api dari kakinya, memaksa bandit itu melepaskannya. Sebelum lawannya sempat pulih, Arthur kembali melemparkan pisau dan kali ini berhasil mengarahkannya tepat ke leher bandit tersebut. Bilah pisau itu menembus dahinya dan mengakhiri perlawanan. Arthur lalu mengalahkan bandit terakhir dan segera membebaskan gadis peri yang mengingatkannya pada seseorang dari masa lalunya. Sadar akan lamunan itu, Arthur segera berkata bahwa gadis itu kini bebas dan dapat kembali ke rumahnya. Namun, sang gadis tampak khawatir melihat luka-luka Arthur. Ia meyakinkannya bahwa luka itu tidak serius, lalu menutupi mayat-mayat bandit agar gadis itu tidak melihat pemandangan mengerikan tersebut. Saat gadis itu tetap penasaran,
Arthur mengatakan bahwa para bandit mengalami kecelakaan dan tidak akan mengganggunya lagi. Arthur menemukan beberapa barang milik para bandit di dalam kereta dan menyuruh gadis itu untuk segera pulang. Namun, gadis itu justru memegang tangannya dengan penuh ketakutan. Ia memohon agar Arthur membawanya serta. Melihat ketulusan permintaan tersebut, Arthur akhirnya mengizinkannya ikut. Setelah itu, Arthur melihat monster-monster yang diperbudak para bandit dan memutuskan untuk mengakhiri penderitaan mereka, karena membebaskan mereka tampaknya bukan pilihan yang aman. Namun, gadis peri justru memohon agar Arthur membebaskan serigala bertanduk. Ia berkata bahwa para peri menghormati semua bentuk kehidupan, dan bila monster itu tidak dibebaskan, maka mereka akan mati. Arthur sempat memperingatkannya, tetapi gadis itu tetap yakin bahwa monster tidak akan menyerang. Ia pun membebaskan para monster, dan mereka benar-benar pergi dengan damai. Hal ini membuat Arthur kagum pada hubungan gadis itu dengan alam. Akhirnya, Arthur memutuskan untuk mengantarkan gadis itu pulang. Ketika mereka berhenti untuk beristirahat, ia baru mengetahui bahwa nama gadis itu adalah Tessa. Arthur memasak makanan dan memintanya untuk makan, meskipun ia tidak merasa lapar. Ia menjelaskan bahwa makanan itu akan membantunya memulihkan tenaga. Ucapan tersebut mengingatkannya pada Sylvia. Sementara itu, ia memperhatikan bahwa Tess cukup rewel soal makanan. Ia mengeluh karena rasanya tidak enak dan bahkan meminta sesuatu yang manis. Arthur sempat berpikir bahwa ia bisa belajar dari gadis kecil itu bagaimana cara berpura-pura menjadi anak-anak normal, karena Tess adalah anak seusianya pertama yang pernah ia temui. Tess kemudian bertanya kepada Arthur apa yang sedang ia lakukan di tempat itu. Arthur menjawab bahwa ia terpisah dari kedua orang tuanya. Mereka melanjutkan perjalanan untuk mencari desa kaum elf, yang ternyata memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan Arthur. Selama perjalanan, Tess terus menceritakan kehidupan di desanya, dan Arthur pun belajar bahwa kehidupan para elf sangat berbeda dari kehidupan manusia. Tiba-tiba, Arthur merasakan kehadiran serigala bertanduk yang tampaknya mengikuti mereka. Ia memutuskan untuk memburunya pada malam hari. Malam itu, ia menyuruh Tess tidur di dalam tenda sementara dirinya berjaga di luar. Saat berjaga, Arthur menatap telur kristal pemberian Sylvia dan bertanya-tanya mengenai arti sebenarnya dari benda tersebut. Tak lama, Tess memanggilnya dari dalam tenda, meminta Arthur untuk masuk. Ia bahkan berjanji akan merahasiakan hal itu dari keluarganya. Namun, Arthur menjawab bahwa ia baik-baik saja berjaga di luar. Namun ia segera menyadari bahwa Tess merasa takut tidur sendirian, sehingga ia memutuskan untuk memenuhi permintaannya. Di dalam tenda, Tess tiba-tiba mengatakan bahwa semua manusia adalah orang cabul yang memiliki banyak istri. Arthur hanya bisa berharap itu benar sebagai gurauan dalam hati. Ia bertanya siapa yang mengatakan hal itu, dan Tess menjawab bahwa itu adalah perkataan kakeknya. Arthur menyangkal tuduhan tersebut dengan mengatakan bahwa hanya kaum bangsawan yang memiliki cukup uang untuk menafkahi banyak istri. Namun, Tess tertidur sebelum ia menyelesaikan penjelasannya. Keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan, dan Tess mulai merasa semakin nyaman berada di sekitar Arthur. Hal ini diam-diam membuat Arthur merasa tidak tenang karena ia ingin segera menemukan keluarganya. Namun, masalah lain muncul. Ia mulai merasakan nyeri tajam pada tubuhnya, membuatnya sangat lemah hingga tak mampu berjalan. Tess segera berlari ke hutan untuk mencari tanaman obat, sementara Arthur duduk menahan rasa sakit. Saat ia sendirian, serigala bertanduk yang pernah ia bebaskan muncul. Arthur dilanda ketakutan, khawatir makhluk itu hendak menyerangnya di saat ia paling lemah. Namun, saat itu Tess kembali sambil membawa beberapa tumbuhan. Arthur memintanya untuk menjauh karena khawatir monster itu akan menyerang. Namun, alih-alih menyerang, serigala itu meletakkan bangkai babi hutan di tanah dan kembali ke dalam hutan. Arthur benar-benar bingung melihat hal itu, tetapi Tess dengan penuh semangat menjelaskan bahwa monster tersebut mungkin sedang membalas budi karena Arthur telah menyelamatkannya. Mereka pun memanggang daging babi hutan, yang membuat Arthur merasa lebih baik. Tess kemudian mengakui bahwa ia tidak menemukan tanaman obat, tetapi ia menemukan jamur yang sering dimakan oleh para wanita di desanya. Arthur memakannya tanpa banyak berpikir, namun ia akhirnya mengalami diare yang cukup parah. Setelah kejadian itu, mereka kembali ke tenda. Tess mulai menceritakan kisah-kisah tentang kerajaan manusia dan kurcaci yang ia dengar dari kakeknya. Ia berkata bahwa ia sangat ingin melihat kerajaan-kerajaan tersebut,
Namun tempat-tempat itu penuh dengan orang-orang jahat, dan orang luar tidak diperbolehkan masuk ke desa peri. Arthur hanya mendengarkan sebagian dari cerita itu karena rasa lelah akhirnya menguasainya, dan ia pun tertidur. Keesokan harinya, rasa sakit Arthur muncul kembali, namun ia menahannya karena desa kaum peri sudah dekat. Tess memberitahunya bahwa mereka kini telah menjadi teman, namun Arthur tidak tahu bagaimana harus merespons karena selama ini ia tidak pernah benar-benar memiliki seorang teman. Hubungan mereka pun menjadi sedikit canggung. Arthur mulai teringat akan satu-satunya orang yang pernah ia anggap sebagai sahabat di masa lalunya, dan bagaimana ia berakhir dengan membunuhnya. Tiba-tiba, Tess berteriak kegirangan saat melihat pintu gerbang desa kaum peri. Arthur terkejut, namun Tess segera meraih tangannya dan mengajaknya masuk. Ia pun menggenggam tangan Tess dan melangkah ke dalam desa tersebut. Namun sesaat kemudian, sekelompok penjaga datang dan segera merasakan kehadiran seorang asing. Tanpa memahami apa yang sedang terjadi, Arthur mendapati dirinya ditangkap. Saat ia memandang ke arah Tess dan melihat ekspresi datar di wajah gadis itu, ia bertanya-tanya dalam hati, apa yang akan terjadi padanya sekarang? Tess segera bertindak setelah menyadari apa yang sedang terjadi, lalu memerintahkan para penjaga untuk menghentikan tindakan mereka. Namun, para penjaga itu bersikeras bahwa Arthur adalah manusia yang berbahaya dan harus dilenyapkan sebelum ia sempat melukai siapapun. Tess mencoba meyakinkan mereka bahwa Arthur adalah temannya, orang yang telah menyelamatkan hidupnya. Sayangnya, para penjaga tetap menolak untuk percaya, bahkan menuduh Arthur telah mencuci otak Tess. Ketegangan itu terputus ketika sebuah suara lantang terdengar memerintahkan mereka untuk diam. Sebuah portal tiba-tiba muncul di hadapan mereka, dan dari sana keluar seorang peri tua. Ia langsung menyuruh para prajurit untuk melepaskan pemuda itu. Saat Tess mendekati Arthur untuk memeriksa keadaannya, ia bahkan sempat menyerang para prajurit karena merasa mereka telah mengancam temannya. Namun, sang peri tua, yang ternyata adalah kakek Tess, menenangkannya dan menjelaskan bahwa reaksi para penjaga tersebut cukup wajar, mengingat seorang manusia muncul di kerajaan mereka bersama sang putri yang selama ini hilang. Peri tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Virian, mantan Raja Peri. Ia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Arthur karena telah menyelamatkan cucunya, yang juga merupakan putri kerajaan mereka. Arthur cukup terkejut mendengar hal tersebut, sulit baginya mempercayai bahwa gadis yang selama ini bersamanya adalah seorang putri. Namun, Tess hanya tersenyum kecil, seolah membenarkan segalanya. Virian kemudian bertanya kepada cucunya apakah ia tidak pernah memberitahu Arthur tentang statusnya sebagai putri kerajaan. Tess menjawab bahwa ia sudah melakukannya, tetapi Arthur merasa yakin bahwa hal itu tidak pernah disampaikan sebelumnya. Di saat yang hampir bersamaan, kedua orang tua Tess tiba. Tess langsung berlari memeluk mereka. Ayahnya memandang Arthur dengan tajam, dan seperti kebanyakan peri lain yang memiliki prasangka terhadap manusia, ia segera memerintahkan para prajurit untuk menghabisinya. Namun, Virian segera menjelaskan bahwa meskipun Arthur adalah manusia, ia telah berjasa besar dengan menyelamatkan nyawa Tess dan mengantarkannya kembali ke rumah dengan selamat. Tess juga ikut membela Arthur, memohon kepada ayahnya agar mau mengizinkan Arthur datang ke kastil mereka. Virian kemudian memberitahu Arthur bahwa mereka perlu berbicara secara pribadi suatu saat nanti, dan Arthur bisa merasakan adanya kekuatan besar yang tersembunyi dalam diri peri tua tersebut. Dengan cepat, Tess menggenggam tangan Arthur dan menariknya berlari melintasi kota. Arthur dibuat takjub dengan pemandangan yang mereka lewati, meskipun ia sadar bahwa para peri yang mereka jumpai memandangnya dengan kebencian dan curiga, warisan dari sejarah panjang peperangan antara manusia dan peri. Meski begitu, yang paling mengusik pikirannya adalah ekspresi dingin Tess saat pertama kali memintanya untuk menolong. Arthur juga merasa heran dengan rasa nyeri yang kerap muncul di dadanya. Ia pun memutuskan untuk lebih berhati-hati mulai sekarang. Sesampainya di istana, Tess memerintahkan para pelayan untuk melayani Arthur dengan sepenuh hati. Ia bahkan mulai merencanakan agar Arthur menginap di sana. Namun, Arthur merasa ia harus mengabari orang tuanya terlebih dahulu sebelum memutuskan hal lain. Tess mengizinkannya untuk menghubungi mereka, lalu mempersilakan Arthur duduk dan memesan teh serta makanan ringan sebelum mereka melanjutkan pembicaraan. Arthur sempat bertanya-tanya dalam hati, apakah wajar bagi seorang manusia mendapatkan perlakuan seperti itu? Tak lama, ayah Tess, Alduin, memperkenalkan dirinya dan juga istrinya, Muriel. Arthur pun memperkenalkan diri secara sopan,
Dan Alduin cukup terkesan dengan tata krama pemuda itu meski berasal dari latar belakang sederhana. Arthur kemudian mulai menceritakan bagaimana ia menyelamatkan Tess dari tangan para pedagang Buddha. Mendengar itu, keluarga kerajaan merasa geram, bahkan langsung mengutuk manusia secara umum. Namun Arthur dengan tenang menanggapi bahwa yang patut dikutuk adalah profesi mereka, bukan rasnya. Virian bertanya bagaimana Arthur bisa membebaskan Tess, dan Arthur menjawab bahwa ia adalah seorang penyihir. Alduin tampak sulit mempercayai bahwa seorang manusia bisa mengalahkan pedagang Buddha, dan para prajurit elf di sekitarnya menyuarakan kecurigaan yang sama. Mereka menuduh Arthur telah memperdaya Tess sekali lagi. Namun, Virian segera menenangkan mereka dan meminta agar semua tetap diam hingga diberi perintah lebih lanjut. Tess maju membela Arthur dan menceritakan semua yang ia dengar sendiri dari para penjahat itu. Ibunya memeluknya untuk menenangkan, sementara sang ayah mulai menunjukkan tanda-tanda kepercayaan terhadap cerita Arthur. Arthur lalu memohon kepada Alduin untuk membantunya kembali ke keluarganya sebagai bentuk balas budi, karena telah menyelamatkan putrinya. Namun, permintaan itu ditolak mentah-mentah. Alduin menyatakan bahwa ia tidak akan membantu manusia, yang ia sebut barbar. Arthur menanggapi dengan tenang bahwa jika Alduin tetap bersikap seperti itu, maka dia sendiri yang sedang berperilaku seperti seorang barbar. Tersudut dengan logika tersebut, Alduin tetap enggan membantu, hingga akhirnya Tess menatap ayahnya dengan ekspresi memohon. Alduin pun luluh dan mengalah. Ia menjelaskan bahwa biasanya gerbang menuju kerajaan manusia hanya terbuka setiap 7 tahun sekali. Namun, karena keadaan yang tidak biasa, mereka akan mengirim beberapa prajurit untuk mengawal Arthur kembali ke rumahnya. Arthur merasa lega, namun rasa nyeri di dadanya kembali muncul, kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Meski begitu, ia berhasil menahan rasa sakit itu sepanjang hari. Malam harinya, ia pergi ke balkon kamarnya untuk menghirup udara segar. Di kejauhan, ia melihat Tess bermain bersama orang tuanya, tampak bahagia. Pemandangan itu mengingatkannya pada keluarganya sendiri. Arthur mulai bertanya-tanya, apakah kedua orang tuanya baik-baik saja. Ia yakin mereka cukup kuat untuk bertahan hidup dari serangan para bandit, tetapi ia tetap merindukan mereka. Ia hanya berharap suatu hari bisa bertemu kembali, dan menerima pelukan hangat yang sama seperti yang Tess dapatkan malam itu. Perasaan sedih mulai menyelimuti hati Arthur saat ia semakin memikirkan kedua orang tuanya. Tess, yang menyadari perubahan suasana hatinya, segera menghampirinya dan menyampaikan permintaan maaf atas perlakuan keluarganya serta semua sikap kasar yang diterima Arthur selama berada di sana. Arthur tersenyum tipis dan menjawab bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, ia sempat menggoda Tess, menyarankan agar ia kembali ke keluarganya dan menikmati perlakuan manja mereka. Ucapan itu membuat Tess merasa tersinggung. Ia menatap Arthur dengan kesal dan berkata bahwa orang tuanya akan memperlakukannya dengan cara yang sama jika ia kembali ke pelukan mereka. Perkataan Tess justru membuat Arthur semakin cemas. Ia menatap Tess dengan ragu dan bertanya apakah orang tuanya benar-benar akan merasa bahagia melihatnya kembali, mengingat segala hal yang telah terjadi. Tiba-tiba, Tess mendekat dan memegang wajah Arthur dengan lembut. Dengan tatapan penuh keyakinan, ia berkata bahwa tentu saja orang tuanya akan merindukannya, karena ketidakhadirannya lah mereka merasa kehilangan. Ia bahkan menambahkan bahwa ia sendiri sudah merindukan Arthur, meskipun sebentar lagi mereka akan berpisah. Arthur terdiam, hatinya hangat oleh kata-kata Tess. Saat itu pula, kelopak bunga bercahaya mulai beterbangan di udara, tampak seperti kunang-kunang yang memancarkan keindahan malam. Mereka berdua terhanyut dalam momen yang tenang dan mempesona itu. Namun, di tengah keheningan itu, Arthur teringat kembali akan ekspresi dingin yang pernah terlihat di wajah Tess. Ia bertanya-tanya apakah saat itu ada sesuatu yang salah dengannya, atau apakah itu hanya bayangan dari pikirannya sendiri. Ia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya dan memilih menikmati keindahan malam tersebut. Tiba-tiba, Arthur merasakan bahaya mengarah ke Tess. Ia dengan sigap memblokir serangan tersebut dan langsung berlari ke arah sumbernya. Betapa terkejutnya ia saat mengetahui bahwa penyerangnya adalah Virian. Arthur, dalam amarahnya, menyerang sang peri tua sambil bertanya apakah ia benar-benar berniat mencelakai cucunya sendiri. Namun, Virian hanya balik bertanya apakah Arthur benar-benar mampu membunuh seseorang hanya dengan kelopak bunga. Arthur membuka telapak tangannya dan melihat bahwa yang dilemparkan Virian hanyalah beberapa kelopak bunga bercahaya. Virian lalu memuji refleks Arthur yang luar biasa,
menyimpulkan bahwa ia memang layak menghadapi para pedagang budak. Tess tampak marah atas tindakan kakeknya dan mengira bahwa ia sedang mencoba menindas Arthur. Namun Virian segera menenangkan cucunya dan menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud demikian. Justru ia merasa Arthur sangat menarik. Virian kemudian memanggil sebuah pedang kayu kecil dan memberikannya kepada Arthur, mengajaknya untuk bertanding sebagai ujian kemampuan. Arthur menerima tantangan tersebut dan segera menyerang. Namun, meskipun telah menggunakan sihir untuk meningkatkan kecepatannya, ia tidak mampu menyentuh sang peri tua sedikitpun. Virian menangkis serangannya dengan mudah dan bahkan menghancurkan pedang kayu Arthur dalam satu gerakan. Sebuah serpihan pedang terlempar ke arah Tess, namun Arthur melemparkan gagang pedangnya untuk menangkisnya. Virian terpukau dengan ketangkasan Arthur dan bersiap membalas. Melihat celah, Arthur mencoba menyerang dengan teknik ledakan tubuh, namun serangan itu pun berhasil diblokir oleh Virian berkat insting tajamnya. Tidak mau menyerah, Arthur kembali menyerang dan akhirnya berhasil memukul dahi sang peri. Virian tertawa kecil dan mengaku terkesan. Ia menyuruh Arthur bersiap untuk ronde kedua. Namun sebelum pertarungan kembali dimulai, Tess tiba-tiba melompat dan menyerang kakeknya dari belakang, menyuruhnya berhenti menindas Arthur. Virian dengan tenang menjelaskan bahwa ia tidak menindas siapapun, dan justru jika ia menahan diri, Arthurlah yang akan mengunggulinya. Arthur merasa sang peri tua melebih-lebihkannya, namun tetap mengucapkan terima kasih dengan sopan. Virian justru menegaskan bahwa ia serius, dan jika Arthur benar-benar ingin berterima kasih, maka ia harus menjadi muridnya. Arthur terkejut mendengar tawaran tersebut dan menjawab bahwa ia tidak bisa tinggal di sana karena orang tuanya pasti akan mencemaskannya. Namun, Virian mengatakan bahwa ada cara untuk memberitahu orang tuanya bahwa ia aman. Sebelum Arthur sempat bertanya lebih jauh, rasa nyeri di dadanya kembali muncul. Kali ini jauh lebih menyiksa hingga ia berlutut menahan sakit. Virian yang sudah memperhatikan gejala tersebut kini yakin bahwa Arthur telah mewarisi sesuatu yang sangat langka, kemauan binatang. Ia memperingatkan Arthur bahwa jika ia tidak menjadi muridnya, ia mungkin tidak akan bertahan hidup cukup lama untuk kembali bertemu orang tuanya. Malam itu, ketika Arthur sedang tertidur, ia tiba-tiba merasakan kembali nyeri tajam yang sama di dadanya. Ia berusaha keras untuk menahannya, namun rasa sakit tersebut semakin menjadi hingga seolah-olah merobek tubuhnya. Dalam ketidakberdayaan, rasa sakit itu menjelma menjadi sosok gelap yang mengancam berdiri di hadapannya. Arthur membuka mata dan melihat sosok tersebut berdiri di atasnya. Secara naluriah, ia merasa takut terhadap makhluk gelap itu, namun di balik ketakutannya, ia mulai menganalisis kemunculan sosok tersebut layaknya seorang terapis. Ia bertanya-tanya apakah makhluk itu merupakan perwujudan dari kegelisahan, atau tanggung jawab berat yang ia pikul. Rasa takutnya memuncak, dan ia pun berteriak saat makhluk itu mendekat. Namun pada saat itu, terdengar suara Tess yang menyuruhnya bangun. Arthur pun terjaga dari mimpi buruknya dan mendapati Tess sedang duduk di atas tubuhnya sambil menyapa dengan riang. "Selamat pagi." Arthur merasa kesal melihat wajah Tess di pagi hari dan meminta gadis itu untuk meninggalkannya sendirian, mengeluhkan bahwa ia bahkan tak bisa tidur nyenyak karena mimpi buruk tersebut. Ia mencoba memejamkan mata kembali, namun Tess terlihat tersinggung karena mengira Arthur menyamakannya dengan monster dalam mimpinya. Ia pun menyuruh Arthur segera bangun karena kakeknya sudah menunggu. Tess menarik Arthur keluar dari tempat tidur, dan Arthur pun tidak punya pilihan selain bersiap-siap. Dalam perjalanan, Tess bertanya apakah Arthur benar-benar akan tinggal bersamanya. Arthur menjawab bahwa ia belum yakin, karena Vian, kakek Tess, masih ingin menunjukkan sesuatu kepadanya yang mungkin bisa memengaruhi keputusannya. Tak lama kemudian, Arthur dan Tess keluar rumah dan mendapati Raja Alduin sedang berusaha meyakinkan Virian bahwa manusia tidak seharusnya tinggal di kerajaan peri. Namun, Virian tak menggubris pendapat itu dan justru masuk ke dalam keretanya sambil menyatakan bahwa ia menyukai Arthur, dan itu adalah akhir dari perdebatan. Pada saat yang sama, Tess kembali memerankan dramanya, "Arthur menyelamatkan hidupku," namun ayahnya menyuruhnya diam karena saat ini bukan waktunya membuat semuanya tentang dirinya. Virian kemudian mengundang Arthur dan Tess masuk ke dalam kereta untuk bertemu dengan sahabat lamanya. Di dalam kereta, Tess dan Virian mulai bermeditasi, sementara Arthur merasa bosan. Ia pun bertanya kepada Virian berapa lama lagi perjalanan ini akan berlangsung. Saat itu pula, Tess tiba-tiba tertidur dan bersandar di bahunya. Rupanya ia tidak benar-benar bermeditasi.
Virian menjelaskan bahwa Tess memang bangun pagi sekali karena ingin ikut bersama mereka. Virian juga mengatakan bahwa Tess, sebagai satu-satunya pewaris tahta kerajaan, tidak pernah memiliki teman sejati. Ia sulit mempercayai orang lain dan sering menyembunyikan emosinya. Namun bersama Arthur, ia bisa merasa nyaman. Virian pun berterima kasih kepada Arthur karena mampu membuat Tess tersenyum dengan tulus. Arthur merasa kagum bahwa seorang tokoh seperti Virian bersedia merendahkan diri untuk mengucapkan terima kasih kepada seorang anak. Hal itu membuat Arthur yakin bahwa ia bisa mempercayai peri tua itu. Tak lama kemudian, kereta berhenti di depan sebuah rumah terpencil. Arthur merasa penasaran, siapakah orang yang mampu membuat seorang mantan raja rela datang langsung ke tempatnya? Virian lalu berjalan ke depan pintu dan menendangnya sambil berteriak memanggil temannya agar keluar. Namun, saat ia hendak mendekat, pintu terbuka tepat di hadapannya dan seorang perempuan menyuruhnya berhenti berteriak. Virian memperkenalkan perempuan itu sebagai Rhaenyra, sahabat lamanya dan seorang penyihir dengan kemampuan yang unik. Ia berkata bahwa Rhaenyra dapat membantu Arthur dengan kekuatannya, dan mempersilakan semuanya masuk agar mereka bisa segera memulai. Di dalam, rumah Rhaenyra penuh dengan buku. Arthur sempat meragukan bagaimana seorang penyihir kutu buku bisa membantunya. Namun, ia teringat bahwa Vian pernah berkata bahwa Rhaenyra memiliki sebuah mantra yang dapat membantunya menghubungi orang tuanya. Rhaenyra tertawa mendengar hal itu dan menyindir bahwa Vian tampaknya bersikap terlalu lunak terhadap Arthur. Ia kemudian menjelaskan bahwa dirinya adalah seekor rusa, makhluk yang mampu melihat masa lalu dan masa depan. Namun saat mencoba mengakses masa lalu Arthur, ia menyadari bahwa Arthur terlalu istimewa hingga ia tak mampu melihat masa lalunya. Ia tahu bahwa Arthur tidak datang untuk sekadar menerima ramalan, melainkan untuk bertemu kembali dengan orang tuanya dan memberitahu mereka bahwa ia baik-baik saja. Arthur mengangguk. Rhaenyra lalu menyuruh Arthur membayangkan kedua orang tuanya sejelas mungkin sambil menunduk ke atas seember air. Arthur pun memusatkan pikirannya sepenuhnya untuk membayangkan sosok ayah dan ibunya. Sementara itu, di tempat lain, orang tua Arthur sedang menikmati makan siang di rumah baru mereka di kota. Aelys sedang memasak sup dan menyajikannya kepada Reynold. Ia berkata bahwa Arthur dahulu juga menyukai sup. Tiba-tiba, suasana menjadi melankolis. Aelys tampak sedih karena hari itu adalah hari ulang tahun Arthur. Namun ia tak lagi berada di sisi mereka. Ia mengenang masa-masa pahit, terutama saat suaminya melompat dari tebing karena putus asa. Sementara Reynold juga mengingat saat ia mabuk berat karena merasa kehilangan putranya adalah kesalahannya sendiri. Untungnya, para sahabat mereka hadir dan membantu mereka melalui masa sulit itu. Tak lama kemudian, mereka sampai di kota dan rombongan mereka pun saling berpamitan. Setelah kembali ke rumah, Reynold memutuskan menjadi tentara untuk menghidupi keluarga dan akhirnya mampu membeli rumah di kota. Saat ini, dia dan Aelys tengah berusaha menjalani kehidupan yang normal, meskipun mereka sangat merindukan Arthur. Setiap kali mengingatnya, perasaan mereka menjadi begitu emosional. Namun, secara tiba-tiba, mereka mendengar suara Arthur memanggil mereka. Keduanya segera berdiri dari tempat duduk karena sangat terkejut. Arthur lalu meyakinkan mereka bahwa apa yang mereka alami bukanlah efek dari jamur ajaib dalam rebusan. Ia benar-benar sedang berbicara kepada mereka. Arthur memberitahu bahwa dirinya masih hidup dan dalam keadaan sehat, dan saat ini ia tinggal di kerajaan para peri. Ia menjelaskan bahwa ia menggunakan mantra sihir khusus untuk dapat menghubungi mereka. Meskipun ia sangat ingin pulang, untuk saat ini hal itu belum memungkinkan. Arthur mengungkapkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan tubuhnya dan ia memerlukan perawatan terlebih dahulu. Namun ia berjanji, begitu perawatannya selesai, ia akan segera kembali. Mendengar kabar itu, kedua orang tuanya begitu terharu hingga menitikkan air mata. Arthur berpesan agar mereka menjaga diri, hingga mereka dapat berbicara kembali. Dengan penuh kasih, mereka saling berpelukan dan Arthur menyatakan betapa besar cintanya kepada mereka. Ia pun mulai menangis. Saat air matanya jatuh ke dalam ember, konsentrasinya pecah dan mantra sihir Rhaenyra pun terputus. Setelah itu, Arthur berusaha menenangkan dirinya dan menyampaikan permohonan kepada Vian agar diterima sebagai muridnya. Setibanya mereka di istana, Vian memerintahkan putranya untuk secara resmi menyatakan bahwa Arthur akan menjadi muridnya. Meskipun Alduin sempat ragu, Virian menyatakan akan bertanggung jawab penuh atas segala hal yang mungkin terjadi. Mendengar keputusan tegas itu,
Alduin dan istrinya akhirnya menyetujui dan secara resmi menyambut Arthur ke dalam kerajaan mereka. Mereka bahkan menyampaikan permohonan maaf karena sebelumnya tidak memperlakukan Arthur dengan baik. Arthur pun menyadari bahwa bahkan Raja Elf sekalipun tidak dapat menolak kehendak ayahnya, dan hal itu membuatnya tersenyum. Ia lalu menjabat tangan Alduin sebagai tanda penerimaan. Tiba-tiba, Tess datang menyela dan berkata kepada ayahnya bahwa jika Arthur memang diterima sebagai tamu, maka ia harus diizinkan untuk mengajak Arthur berjalan-jalan di luar. Karena tidak bisa menolak permintaan putrinya, sang ayah pun mengizinkannya. Tess segera menggandeng Arthur menuju pasar dan memperkenalkannya pada beragam makanan yang dijual di sana. Secara tidak sengaja, Arthur bertabrakan dengan seorang anak peri berambut pirang dan segera meminta maaf. Namun, anak itu merespons dengan kasar, menyebut Arthur menjijikkan karena mengira dirinya kini telah terkontaminasi kuman manusia. Ia bahkan melontarkan hinaan, mengatakan bahwa meskipun Arthur diterima oleh Firean, ia akan tetap menjadi orang luar. Arthur tidak memahami maksud dari semua itu, dan tak lama kemudian beberapa anak lain turut menyuruhnya kembali ke kerajaan manusia. Tess mencoba menenangkan Arthur dan memintanya untuk tidak memedulikan mereka. Namun, Arthur merasa sedikit jahil. Anak bernama Faye itu kembali mendekat dan, sambil memamerkan status bangsawannya, meminta Tess untuk membiarkannya menjadi pengawalnya. Tess dengan tegas menolak tawaran tersebut, namun Arthur bersikap seolah-olah ia mengenal Faye dan tahu bahwa ia orang penting, meskipun sengaja menyebut namanya dengan salah. Dengan sikap rendah hati yang sarkastik, Arthur berhasil membuat Faye kesal. Tak terima, Faye melemparkan sapu tangan ke tanah sebagai tantangan duel. Tess segera mencoba menghentikannya dengan mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan seseorang menimbulkan masalah dengan murid kakeknya, meskipun orang itu seorang bangsawan. Namun Faye menyatakan bahwa ia diajarkan oleh ayahnya untuk tidak membiarkan penghinaan begitu saja. Ia menantang Arthur untuk membuktikan kehormatan gurunya. Arthur, yang terkejut karena tampaknya duel adalah hal umum di dunia para peri dan tidak ada yang berusaha menghentikannya, akhirnya memutuskan untuk menerima tantangan tersebut. Tess menjadi wasit mereka. Begitu Faye memberi aba-aba, ia segera menyerang, namun Arthur hanya membutuhkan satu pukulan untuk menjatuhkannya hingga tak sadarkan diri. Arthur merasa sedikit kecewa karena mengira duel akan lebih menantang setelah semua ucapan besar Faye. Tess berkata bahwa memang seharusnya demikian, lalu menggandeng tangan Arthur dan mengajaknya berlari menjauh untuk menghindari keributan. Mereka pun menghabiskan waktu bersama dengan menikmati makanan ringan di pasar, mengunjungi perpustakaan, serta beberapa toko, sebelum kembali ke istana untuk bersantai. Tess kemudian bertanya apakah Arthur bersemangat menjalani pelatihan. Meski sebelumnya Arthur tidak tampak terlalu tertarik, ia akhirnya mengungkapkan rasa semangatnya, terutama setelah Firean menjelaskan bahwa pelatihannya akan sangat sulit namun menjanjikan hasil luar biasa bagi mereka yang mampu bertahan. Arthur pun menyatakan bahwa ia siap bekerja keras demi mengambil tanggung jawab atas masa depannya sendiri. Tess tersenyum dan mengatakan bahwa ia juga akan bekerja keras, bukan karena alasan tertentu, melainkan agar dapat bersaing dengan Arthur. Keesokan harinya, pelatihan Arthur dimulai di bawah bimbingan Firean. Waktu pun berlalu dengan cepat, 3 tahun berjalan tanpa terasa. Hubungan antara Tess dan Arthur tetap akrab seperti sebelumnya, bahkan kini Tess rutin membangunkan Arthur setiap pagi. Bedanya, kini ia menggunakan mana pada kakinya, membuat Arthur terbangun dengan rasa sakit luar biasa, berteriak sambil mengeluh. Keduanya berjalan keluar dan mendapati raja dan ratu sedang dalam perjalanan menghadiri sebuah pertemuan penting. Ketika Arthur sedang merenungkan kemana tujuan mereka, Tess tiba-tiba menyodorkan sebuah burger ke hadapannya dan memintanya untuk mencicipi makanan lezat tersebut. Hasil karya dari kompetisi masak antar penjahat dalam pertandingan 10 lawan 10. Arthur menyambutnya dengan senang hati, namun sambil bergurau, ia bertanya siapa sosok jahat yang membuat burger itu. Pertanyaannya tersebut rupanya membuat Tess tersinggung. Ia pun menyerang Arthur dengan emosi, namun Arthur dengan sigap menghindar hingga mereka tiba di tempat pelatihan, di mana Firean telah menunggu. Firean memerintahkan mereka untuk bertarung dengan serius dan melemparkan pedang kayu kepada masing-masing. Ia tahu bahwa Arthur kini telah siap untuk memasuki tahap kedua dari pelatihannya. Setelah sesi latihan berakhir, Tess tampak kelelahan dan terbaring di tanah. Sementara itu, Firean mulai memberi penjelasan kepada Arthur mengenai sihir. Ia mengatakan bahwa setelah seseorang berhasil menstabilkan mana dalam tubuhnya,
ia akan mampu mengakses salah satu dari 4 elemen dasar sihir. Elemen yang dimiliki seseorang biasanya bergantung pada spesiesnya. Para elf cenderung ahli dalam sihir angin, sementara kurcaci menguasai sihir tanah dan api. Sedangkan manusia memiliki potensi untuk mengakses keempat elemen, meski umumnya hanya satu elemen yang benar-benar cocok secara alami. Tiba-tiba, Tess bertanya kepada kakeknya mengapa ia tidak melatih Arthur dalam bidang sihir sejak awal, saat Arthur hanya fokus memperkuat fisiknya. Virian menjawab dengan tenang bahwa itu karena pada saat itu, Arthur masih terlalu lemah, dan pernyataan itu mengejutkan Arthur. Ia kemudian menjelaskan bahwa di dalam tubuh Arthur terdapat kehendak dari makhluk buas yang tinggal dalam tubuh manikornya. Kehendak tersebut mengganggu keseimbangan antara tubuh dan pusat energi, istana, miliknya. Mendengar hal tersebut, Arthur tiba-tiba merasakan nyeri yang hebat di dadanya. Virian menegaskan bahwa rasa sakit itu memang berasal dari kehendak makhluk buas tersebut. Tess, yang mulai merasa kasihan, justru menggoda Arthur sambil bertanya apakah ia baik-baik saja, menyiratkan bahwa dirinya telah menyerang Arthur menggunakan sihir. Arthur menjawab dengan setengah bercanda bahwa tentu saja serangannya terasa menyakitkan. Namun entah bagaimana ia masih mampu menahannya. Virian kemudian menjelaskan bahwa sudah saatnya Arthur membangkitkan kehendak binatang buas yang ada di dalam dirinya. Jika ia berhasil, maka ia tidak akan merasakan sakit itu lagi, dan akan menjadi seorang penjinak binatang sejati. Arthur menyatakan kesiapannya. Ia duduk bersila di tanah, dan Virian mulai mengumpulkan mananya. Sang peri tua menjelaskan bahwa ia akan menyalakan percikan di dalam inti mana Arthur, dan meski akan terasa panas, itu masih dalam batas yang mampu ditanggung. Ketika Virian menyuntikkan mana ke dalam tubuh Arthur, pemuda itu langsung berteriak kesakitan karena panas yang luar biasa. Namun tiba-tiba, mana kuat yang ditinggalkan oleh Sylvia di dalam tubuh Arthur aktif dan secara otomatis menolak mana milik Virian. Gelombang kejut hebat pun terjadi, membuat Virian dan Tess terpental. Arthur sendiri jatuh ke tanah dan merasa heran dengan apa yang baru saja terjadi. Mana sang monster perlahan-lahan menjadi tenang, dan tubuh Arthur terkulai. Tess segera berlari memeriksa kondisinya, namun Arthur keburu kehilangan kesadaran. Beberapa jam kemudian, Arthur terbangun di kastil dengan Virian duduk di sisinya. Sang peri memeriksa keadaannya terlebih dahulu sebelum bertanya apakah Arthur mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan kehendak binatang di dalam dirinya. Arthur mengaku bahwa kekuatan itu diberikan kepadanya oleh seekor naga. Virian terperanjat mendengar hal tersebut karena ia sama sekali tidak menduganya. Ia lalu memperingatkan Arthur untuk merahasiakan hal ini dari siapapun, karena kehendak seekor naga bisa mendatangkan banyak masalah yang tidak diinginkan. Arthur mengucapkan terima kasih, namun sesaat kemudian Virian menyampaikan kabar yang mengejutkan. Arthur akan pulang ke dunia manusia dalam waktu 4 bulan. Arthur terbangun dari tempat tidur karena terkejut, sebab seharusnya ia masih memiliki waktu 2 tahun lagi sebelum portal ke kerajaan manusia dibuka. Virian menjelaskan bahwa akan diadakan acara pertukaran budaya antara kaum muda dari 3 kerajaan, sehingga portal ke dunia manusia akan dibuka lebih awal. Arthur merasa sedih mendengar hal tersebut, sebab ia telah sangat terikat dengan tempat ini. Virian menepuk kepalanya dengan lembut dan menyuruhnya beristirahat, sebab pelatihannya ke depan akan jauh lebih berat. Arthur kemudian bertanya apakah Tess mengetahui hal ini, dan Virian menjawab bahwa orang tua Tess telah memberitahunya. Malam itu, saat Arthur sedang berbaring memikirkan kepulangannya, telur kristal yang telah ia simpan selama 3 tahun tiba-tiba mulai bergetar. Ia langsung terbangun karena kaget. Ketika telur itu menetas, ia sempat mengira sesuatu yang buruk akan terjadi. Namun ternyata, seekor bayi naga mungil dan lucu keluar dari dalamnya. Arthur terpesona oleh kepolosan makhluk kecil itu dan mulai bermain dengannya. Namun tanpa diduga, bayi naga itu menggigit lengan Arthur dan meninggalkan sebuah tanda ajaib. Arthur merasa bingung, tetapi ia memaafkan gigitan itu karena bayi naga itu terlalu menggemaskan. Tiba-tiba, ia mendengar suara di dalam pikirannya. Sang bayi naga berkomunikasi melalui telepati menggunakan tanda sihir tersebut. Ia memanggil Arthur dengan sebutan, Papa. Terkejut dan tersentuh, Arthur memutuskan untuk menamainya Sylvie, sebagai penghormatan kepada Sylvia. Keesokan paginya, Tess datang untuk membangunkan Arthur dan terkejut saat melihat Sylvie tidur di sampingnya. Ia sempat panik, namun ketika melihat betapa menggemaskannya Sylvie, ia langsung memeluk bayi naga itu. Arthur yang baru saja terbangun merasa bingung,
tetapi memutuskan untuk kembali tidur karena suasana terasa hangat dan damai. Tak lama kemudian, mereka menuju tempat pelatihan. Meskipun Tess sangat ingin memeluk Sylvia lagi, tampaknya bayi naga itu tidak begitu menyukainya. Setibanya mereka di lokasi pelatihan, Virian hampir terkena serangan jantung karena terkejut melihat seekor naga sungguhan. Setelah mendengar penjelasan Arthur tentang bagaimana bayi naga tersebut menetas setelah ia berhasil membangkitkan kehendak binatang Sylvia, Virian menyadari bahwa situasi ini sangat berbahaya jika sampai diketahui publik. Karena itu, ia meminta Arthur untuk merahasiakan identitas Sylvia dan menyebutnya sebagai binatang mana yang langka. Arthur mengira bahwa tindakan menyembunyikan identitas Sylvia sebagai makhluk buas langka sudah cukup untuk mengelabui kebanyakan orang, karena sebagian besar masyarakat percaya bahwa naga hanyalah makhluk mitos. Setelah itu, Virian menyampaikan bahwa karena Arthur kini telah menjadi seorang penjinak binatang, maka latihan mereka selanjutnya akan difokuskan pada pengendalian monor dan inti binatang miliknya. Virian menjelaskan bahwa tidak ada pelatihan yang lebih efektif selain melalui pertarungan nyata. Maka, ia memutuskan untuk menunjukkan wujud sejatinya sebagai seorang penjinak binatang. Dengan serius, ia melepaskan sejumlah besar mana yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Ketika aura itu mereda, ia muncul dalam bentuk yang mengerikan, makhluk yang tampak sepenuhnya terbuat dari aura hitam. Arthur terkejut melihat perubahan tersebut dan secara naluriah mencoba melindungi diri, meskipun Virian tidak berniat menyerangnya. Tiba-tiba, peri tua itu sudah berada di belakang Arthur dan menepuk bahunya. Saat Arthur berbalik, Virian telah lenyap, meninggalkan 2 jejak kaki hitam di tanah. Arthur mulai berkeringat, kebingungan karena bahkan ia tidak bisa merasakan keberadaan Virian. Ia pun langsung menyerah. Tak lama, Virian muncul kembali di belakangnya, dan Arthur, masih dalam keadaan terkejut, berkelakar bahwa Virian harus membayar biaya terapinya. Setelah menunjukkan wujud mengerikannya, Virian kembali ke bentuk semula. Arthur mengaku bahwa ia bahkan tidak dapat merasakan kehadiran sang peri. Virian lalu menjelaskan bahwa binatang buas yang ia jinakkan adalah seekor macan kumbang bayangan, makhluk yang mampu memanipulasi angin dan suara dengan sangat efektif, meskipun kemampuan itu sangat menguras monornya. Ia kemudian menyerahkan pedangnya kepada Arthur dan mengatakan bahwa pelatihan sejati mereka baru saja dimulai. Dalam beberapa hari berikutnya, Arthur menghabiskan waktunya untuk bermeditasi, melatih kendali atas inti binatang buasnya, serta bertarung melawan wujud monster Virian. Ia mulai mampu menarik kekuatan dari inti tersebut, dan rasa sakit yang selama ini membebaninya di dada akhirnya menghilang sepenuhnya. Kemajuannya sangat pesat. Di sela-sela latihan, ia pun menikmati waktunya layaknya seorang anak biasa. Beberapa minggu kemudian, Tess mengajak Arthur berkunjung kembali ke pasar. Di sana, mereka bertemu dengan seorang anak laki-laki yang cukup sombong bernama Faye. Ia meminta maaf, namun berbicara seolah pertemuan mereka adalah takdir. Arthur sendiri bahkan tidak mengingatnya, yang membuat Faye tersinggung. Ia segera menantang Arthur untuk berduel demi membalas kekalahan sebelumnya, namun lagi-lagi Arthur mampu mengalahkannya hanya dalam 1 pukulan. Setelah duel singkat itu, Tess mengingatkan Arthur siapa sebenarnya Faye. Arthur pun segera membantu Faye bangkit. Faye menjabat tangannya dengan enggan, namun teman-temannya menertawakannya sambil berkata bahwa ia selama ini memang ingin berteman dengan manusia. Arthur lalu bertanya apakah mereka juga akan mengikuti program pertukaran budaya, dan mereka mengangguk, menyatakan bahwa hampir semua anak bangsawan akan ikut. Ketika Arthur bertanya apakah Tess juga akan ikut bersama mereka, suasana menjadi canggung. Mereka tahu bahwa Tess tidak akan ikut. Faye mencoba mencairkan suasana dengan berkata bahwa mereka tidak bisa membiarkan seorang putri yang rapuh tersesat lagi. Namun, pernyataan itu justru membuat Tess marah. Ia menghajarnya dengan 1 pukulan sebagai bentuk pelampiasan kekesalannya. Arthur yang terkejut melihat amarah Tess segera menyeretnya pergi sebelum terjadi keributan lebih lanjut. Setelah mereka tiba di tempat yang lebih tenang, Arthur menegurnya dengan keras. Ia mengatakan bahwa Tess harus bersikap seperti seorang putri dan meninju orang bukanlah hal yang pantas dilakukan. Namun dalam hatinya, Arthur merasa pernyataan itu cukup ironis, mengingat di kehidupan sebelumnya ia adalah seorang raja yang kerap melakukan hal yang jauh lebih keras kepada rakyatnya. Tess, dengan nada sedih, menyampaikan bahwa akhir-akhir ini ia merasa sangat kewalahan. Ia berkata bahwa keberangkatan Arthur membuatnya gelisah, dan yang menyakitkan, Arthur justru bersikap seolah tidak memahami perasaannya,
bahkan menguliahinya seperti orang tua. Ia pun pergi meninggalkannya begitu saja, dan Arthur merasa terpukul mendengar perkataan itu. Ia menyadari bahwa dirinya telah menyakiti hati Tess. Malam harinya, merasa bersalah, Arthur datang ke kamar Tess sambil membawa beberapa kunang-kunang dan mengajaknya berjalan-jalan. Tess menyetujuinya. Mereka pun berjalan ke dalam hutan, meskipun Tess terlihat cemas karena mereka tidak diizinkan berada di sana. Arthur menenangkannya, berjanji bahwa ia akan melindunginya. Tak lama kemudian, mereka sampai di tempat di mana mereka pertama kali bertemu. Arthur menunjukkan seekor serigala bertanduk yang dulu pernah mereka selamatkan. Binatang itu ternyata masih hidup dan tampak sehat. Setelah itu, mereka menyalakan api unggun kecil di area terbuka, dan Tess mulai merasa mengantuk. Dalam kantuknya, Tess berhalusinasi melihat sosok menyeramkan di batang pohon yang bengkok dan menjerit keras. Arthur menertawainya dan mulai menggoda dengan ringan. Di tengah suasana yang hangat, Tess bertanya mengenai kehidupan di kerajaan manusia. Arthur menjawab bahwa ia tidak tahu banyak, karena belum pernah benar-benar menjelajahinya. Tess lalu berkata bahwa ia ingin Arthur tinggal di sini selamanya. Namun sebelum Arthur sempat menjawab, Tess sudah tertidur. Hari keberangkatan Arthur pun tiba. Semua orang berkumpul untuk mengucapkan salam perpisahan, namun Tess tidak terlihat. Virian menyerahkan sebuah kompas dengan simbol kerajaan, yang akan mempermudah akses Arthur ke kerajaan elf jika suatu saat ingin kembali. Arthur menyimpulkan bahwa Tess mungkin terlalu emosional untuk mengantarnya. Maka, ia memutuskan untuk pergi bersama rombongan peri dalam program pertukaran budaya. Namun tiba-tiba, Tess muncul berlari, meskipun ia tersandung dan jatuh. Arthur segera menghampirinya dan membantunya berdiri. Dengan mata berkaca-kaca, Tess meminta Arthur menjaga dirinya baik-baik, lalu memeluknya sambil menangis, mengatakan bahwa ia akan sangat merindukannya. Momen perpisahan mereka terhenti ketika portal menuju kerajaan manusia terbuka. Arthur pun menaiki kereta FA menuju kota terapung Zeus, tempat kedua orang tuanya tinggal. Ia begitu gembira, tak sabar untuk bertemu keluarganya. Setibanya di depan rumah, Arthur mempersiapkan diri secara mental, lalu mengetuk pintu. Adik perempuannya membukakan pintu, dan kedua orang tuanya segera datang menyambutnya. Dengan senyum cerah dan mata penuh haru, Arthur berkata pada mereka, "Aku sudah pulang." Arthur akhirnya berhasil kembali ke rumah, dan suasana yang tercipta begitu mengharukan. Keluarga menyambut dengan penuh kegembiraan, meskipun rona keterkejutan masih tampak jelas di wajah mereka. Ayah dan ibu segera memeluk Arthur dengan erat, menyiratkan betapa mereka sangat merindukannya. Sang ibu meneteskan air mata, diikuti oleh sang ayah. Momen penuh emosi pun terjadi, sementara sang adik perempuan mencoba menenangkan ibunya dengan lembut. Kenangan lama tiba-tiba muncul dalam benak Arthur. Saat itu, sang ayah pernah menyerahkan tanggung jawab besar kepadanya, meminta agar ia membawa ibunya pergi demi keselamatan mereka. Walau sulit diterima, Arthur akhirnya memahami bahwa melindungi sang ibu yang sedang hamil adalah hal terpenting. Saat kembali ke masa sekarang, Arthur memperkenalkan diri kepada adik perempuannya yang ternyata bernama Eleanor. Mereka lalu berkumpul bersama. Sang ibu perlahan menenangkan diri, tetapi rasa khawatir sebagai seorang ibu tetap terasa. Ia mulai memeriksa kondisi Arthur dengan penuh perhatian dan kasih sayang, memastikan bahwa kesehatannya baik-baik saja. Arthur pun membalas dengan senyum tenang, mencoba meyakinkan bahwa dirinya sudah membaik. Namun, kekhawatiran seorang ibu tak mudah reda. Pertanyaan demi pertanyaan diajukan mengenai asupan makanan dan kondisi fisik Arthur yang tampak kurus. Arthur dengan lembut meminta ibunya agar tidak terlalu khawatir, karena yang terpenting saat ini adalah kebersamaan mereka kembali sebagai keluarga. Arthur kemudian mengajak Eleanor mengingat dongeng masa kecil tentang kakak laki-laki yang dulu sering diceritakan oleh Paman Cotier. Setelah suasana menjadi lebih tenang, Arthur mulai berbagi cerita mengenai pengalamannya, meskipun tidak semua hal disampaikan. Ia tidak menyebutkan tentang pertemuannya dengan Sylvia, namun menceritakan sedikit tentang Tess, seorang gadis yang dikenal karena kebaikannya. Mengenai kondisi kesehatannya, diketahui bahwa penyebab ketidakseimbangannya bukanlah penyakit, melainkan efek dari kebangkitan mana yang terlalu dini. Proses pubertas magis tersebut cukup menyakitkan. Arthur juga menceritakan tentang seorang anak kecil bernama Sylvie, yang ia rawat setelah menemukan sang ibu anak tersebut dalam kondisi kritis di sebuah sarang monster. Ayahnya yang penasaran kemudian menanyakan tingkat perkembangan mana Arthur saat ini. Arthur menjawab dengan tenang bahwa kemampuannya telah berkembang pesat. Ia lalu bertanya balik mengenai keadaan ayahnya. Ternyata, sang ayah kini bekerja sebagai kepala tim keamanan di rumah lelang Hestia,
dengan pencapaian inti mana yang telah mencapai tingkat oranye sejak 2 tahun yang lalu. Sebagai informasi, warna-warna inti mana disusun dari hitam, merah, oranye, kuning, perak, hingga putih. Masing-masing warna memiliki 3 tingkat: gelap, normal, dan terang. Pencapaian sang ayah menjadi cerminan dari dedikasi dan latihan keras selama ini. Ketika Arthur menyebut bahwa dirinya kini berada di tingkat merah muda, sang ayah menunjukkan keterkejutan, disertai kebanggaan dari sang ibu. Momen ini pun dipenuhi dengan semangat dan rasa ingin tahu. Meski Arthur belum memberikan penjelasan lengkap, sang ayah tidak memaksakan penjelasan lebih lanjut dan mengusulkan agar mereka bertanding di halaman belakang rumah. Saat mereka bersiap, seorang pria berkacamata tiba-tiba muncul. Ia adalah Vincent, manajer rumah lelang dan juga atasan sang ayah. Arthur menyambutnya dengan hormat. Di belakang Vincent, muncul seorang gadis bernama Lilia. Vincent dengan nada santai mengajak semua orang untuk menyaksikan pertarungan antara Arthur dan ayahnya. Sang ayah Lilia tampak terkejut mengetahui bahwa Arthur telah mencapai tingkat merah muda, sebuah pencapaian luar biasa bahkan jika dibandingkan dengan anak-anak berbakat dari Akademi Zirus. Dengan suasana yang penuh antisipasi, pertarungan antara ayah dan anak pun dimulai. Serangan-serangan kuat dari sang ayah berhasil ditahan oleh Arthur. Ia mencoba melancarkan serangan balasan, namun dengan mudah diblokir. Dorongan semangat dari kata-kata sang ayah mendorong Arthur untuk meningkatkan kekuatannya. Ia berhasil mengenai sang ayah, yang mengakui bahwa itu terjadi karena kurangnya fokus sesaat. Pertarungan pun berlanjut dengan kesungguhan. Sang ayah kemudian menunjukkan kemampuan sihir apinya, membuat semburan api keluar dari tangannya. Arthur mulai memahami bahwa di dunia ini, para penyihir memiliki keterkaitan alami dengan elemen tertentu. Bagi para pemanggil, elemen yang selaras biasanya dapat dikenali dan dikendalikan sejak usia dini. Namun, bagi para peningkat, proses mengenali elemen mereka jauh lebih sulit dan menuntut usaha yang tidak ringan. Pada suatu kesempatan, ayah Arthur menunjukkan kekuatan sihir berunsur api dalam sebuah latihan, memberikan pelajaran berharga yang cukup keras. Dalam benaknya, Arthur menyadari bahwa ketiadaan afinitas bawaan terhadap suatu elemen berarti ia harus bekerja lebih keras. Namun, ia percaya bahwa segala usaha akan membawa hasil seiring waktu. Ia merasa bersyukur telah terlahir di dunia tersebut, karena semua pencapaiannya merupakan buah dari latihan yang tidak kenal lelah. Ketika hujan api turun dalam latihan itu, Arthur merasa saatnya telah tiba untuk bersikap lebih serius. Ia pun mulai menggunakan sihir miliknya sendiri. Berbekal ingatan dari kehidupan sebelumnya sebagai KAI dan pelatihan panjang bersama Firean, kemajuan pesat dalam penguasaan sihir api berhasil dicapai. Pada saat itu, ia melontarkan mantra api tingkat lanjut yang mengejutkan semua orang. Tidak berhenti di situ, ia kemudian memanggil sihir air untuk memadamkan serangan api ayahnya, dan duel pun berakhir. Ayahnya tampak terkejut dan penasaran tentang dari mana semua kemampuan itu diperoleh. Arthur hanya menjelaskan bahwa ia masih dalam tahap awal memahami kekuatan tersebut, dan belum sepenuhnya mengendalikannya. Meski demikian, mereka yang menyaksikan tetap merasa takjub. Arthur dipandang bukan sebagai anak biasa, melainkan sosok yang luar biasa berbakat. Setelah kejadian itu, Arthur, ayahnya, dan seorang sahabat ayahnya berkumpul di meja makan. Obrolan pun mengarah pada perkembangan Arthur. Sang sahabat menanyakan sejauh mana bakat putra temannya itu. Ayah Arthur menyampaikan bahwa ia telah menyadari keistimewaan sang anak sejak kekuatan sihirnya bangkit di usia yang sangat muda. Tabitha, salah satu anggota keluarga, tampak terkejut mendengar hal tersebut, karena kebangkitan seperti itu sangat jarang terjadi. Ibu Arthur menambahkan, sambil tertawa mengenang masa lalu, bahwa saat itu rumah mereka bahkan sempat mengalami kerusakan akibat peristiwa tersebut. Sang sahabat kemudian menyarankan agar Arthur melanjutkan pendidikan di Akademi Zeus, salah satu institusi paling bergengsi di benua itu. Tabitha mendukung gagasan tersebut dan menyampaikan bahwa dengan kualifikasi Arthur, Akademi akan merasa terhormat untuk menerima dan mendukungnya. Ia pun menyampaikan agar keluarga tidak perlu mengkhawatirkan biaya pendidikan. Ibu Arthur terlihat tersentuh oleh niat baik tersebut. Ia merasa keluarga mereka telah menerima banyak bantuan, dan kini dukungan kembali ditawarkan melalui kesempatan pendidikan bagi putranya, yang masih sangat muda. Kekhawatiran sempat muncul terkait usia Arthur dan pandangan akademi terhadapnya. Namun sang sahabat menjelaskan bahwa ia memiliki hubungan baik dengan kepala sekolah Akademi Shrus, sehingga hal itu tidak akan menjadi kendala. Di tengah percakapan, Arthur menyampaikan keinginannya untuk menyendiri sejenak. Pertarungan sebelumnya ternyata membawa dampak emosional yang cukup besar baginya. Ia pun berpamitan dan pergi diam-diam untuk menenangkan diri. Saat sedang berjalan, Lilia menghampirinya dan menawarkan untuk mengajaknya ke sebuah tempat yang ia anggap tepat. Mereka pun pergi ke sebuah restoran kecil,
tempat Lilia memperkenalkan Arthur kepada teman-temannya. Sambutan hangat diberikan oleh semua orang. Salah satu dari mereka, Maria, sempat menyinggung kejadian masa lalu terkait kebun yang pernah rusak, dan Arthur menunjukkan sikap sopan dengan menyampaikan permohonan maaf. Lilia kemudian menanyakan apakah restoran tersebut memiliki persediaan daging bebek, terutama bagian yang berlemak. Maria memperingatkan agar Lilia berhati-hati dengan makanan, terutama terkait perubahan berat badan. Lilia, dengan nada ringan, menyampaikan bahwa dirinya masih dalam masa pertumbuhan dan sehat. Setelah itu, Arthur kembali ke rumah. Ibunya memeluknya dengan penuh haru, menyampaikan bahwa meski banyak hal telah berubah, bagi keluarga, Arthur tetaplah anak mereka yang berharga. Wajahnya mungkin tampak berbeda, namun sifat baik dan kepintarannya tetap terlihat seperti dulu. Ayahnya pun mengungkapkan keyakinan bahwa Arthur akan menjadi penyihir hebat di masa depan. Ia juga menjelaskan bahwa niat Vincent murni didasari kepedulian dan semangat untuk membantu. Keesokan harinya, Arthur bertemu kembali dengan teman-teman lamanya. Mereka menyambutnya dengan antusias. Arthur menyampaikan permohonan maaf karena sempat pergi tanpa kabar. Dalam percakapan, ia mengetahui bahwa mereka baru saja kembali dari kota Edstone, dan sepanjang perjalanan telah mengambil beberapa misi. Mereka juga sempat mengunjungi tempat-tempat baru yang belum pernah mereka datangi sebelumnya. Dalam hatinya, Arthur berpikir bahwa menjelajahi dunia sebagai petualang mungkin merupakan pilihan yang menarik, mengingat masih banyak hal di benua Dikan dan kerajaan Sapen yang belum ia ketahui.